Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat rekan-rekan yang sudah hadir di room pagi hari ini. Biar tidak banyak menghabiskan waktu, mungkin saya akan langsung share screen ya. Jadi ini saya sebenarnya agak nervous ini disandingkan sama Mbak Anissa, ini yang lebih expert daripada saya. Nanti mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaklumi Mbak Anissa, dan nanti mungkin bisa karena Mbak Anissa ini spesialisasi di cyber psychology ini. Masih belajar juga Pak Ibu. Sama-sama belajar. Mbak Anissa kan selain di spesialisasi di gaming, juga beliau juga spesialisasi juga di sosial media. Nanti mungkin bisa sharing juga terkait dengan sosial media. Saya share screen dulu. Oke. Oke, pada hari ini saya mencoba memberikan sedikit yang saya tahu, dan mungkin saya sebenarnya di sini tidak berbagi ilmu ya, tapi lebih berbagi persoalan yang kita hadapi ketika kita berinteraksi di dunia maya atau di ruang cyber gitu. Jadi pada hari ini saya akan membagi 3 pokok yang akan coba saya rangkum. Yang pertama terkait dengan sejarah dan data pengguna media sosial di dunia maupun di Indonesia. Kemudian nanti saya juga akan berbicara terkait dengan definisi komunikasi digital itu seperti apa, plus minusnya sosial media, dan memahami perilaku manusia di dunia cyber. Kemudian yang terakhir mungkin setelah bermunculan banyak masalah di dunia cyber terkait dengan perilaku manusia, yang terakhir nanti akan ditutup dengan bagaimana kita bisa lebih menghandle penggunaan sosial media kita sehari-hari gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama mungkin perkembangan teknologi itu sebenarnya tidak pernah terlepas dari perkembangan revolusi industri. Jadi mulai revolusi industri pertama ketika manusia menemukan mesin bertenaga uap, penemuan mesin itu secara tidak langsung itu mengubah pola pikir, mengubah perilaku manusia. Baik kemudian berlanjut ke revolusi industri 2 ketika manusia menemukan listrik, dan revolusi industri 3 ketika sudah menggunakan kegiatan otomatisasi menggunakan elektronik dan IT, dan yang terakhir ini adalah revolusi 4.0 ketika manusia sudah menggunakan Internet of Things ya. Jadi perubahan-perubahan tersebut itu kalau mau kita perhatikan dan kita pahami bersama bahwa setiap teknologi itu akan selalu merubah gaya hidup, pola pikir, dan kebutuhan serta perilaku manusia. Mungkin bisa saya contohkan satu saja ya, karena ini waktunya terbatas. Mungkin teman-teman sekalian di sini mungkin pernah mendengar seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche gitu ya. Jadi sebelum ditemukannya mesin ketik, ini dari sumber yang sudah saya sebutkan dari Nyiri 1994, bahwa sebelum ditemukannya mesin ketik, jadi para filsuf itu dulunya menggunakan tulisan tangan untuk menuangkan pikiran-pikirannya, hasil pemikirannya. Tapi ketika sudah ditemukan mesin ketik dan mereka mulai menggunakan mesin ketik ini, ternyata para editor itu merasa ada perubahan dalam tulisan-tulisan mereka, terutama di Friedrich Nietzsche gitu. Jadi menurut editor pada saat itu, pada masa itu, bahwa tulisan-tulisan dari Friedrich Nietzsche ini tidak lagi setajam sebelum dia menggunakan pena untuk menuliskan pemikirannya. Tapi ketika ditemukan mesin ketik ini, ternyata Friedrich Nietzsche itu tidak lagi berfokus pada konten tulisannya, tapi lebih
berfokus akhirnya pada layout, pada keindahan tata tulis dan sebagainya, sehingga tulisan-tulisannya menjadi kurang tajam. Nah, itu juga mungkin yang saya sangat mengapresiasi mungkin para dosen yang dulu atau profesor di zaman dulu ketika belum ada teknologi copy paste ya, dengan masih menggunakan mesin ketik untuk menulis ya, menulis penelitian dan sebagainya, itu mereka pasti orang yang sangat luar biasa dibanding kita yang sekarang yang punya teknologi copy paste gitu ya, yang dengan mudahnya kita bisa memindah dari satu file ke file yang lain gitu. Ini mungkin saya sedikit sharing terkait data gitu ya. Jadi ini data pengguna internet di dunia ya. Jadi saya ambil dari We Are Social. Jadi We Are Social ini adalah lembaga yang setiap tahun itu bisa 2 atau 3 kali mengeluarkan data terkait pengguna internet. Jadi pada Juli 2020 ya, ini berarti sudah masuk ke masa pandemi. Jadi pengguna internet di dunia itu ada sekitar 7,79 miliar orang ya, billion. Kemudian pengguna aktif sosial medianya ada sekitar 3,96. Jadi di dunia ini ada berjutaan orang yang sebenarnya aktif bersosial media. Kemudian data ini juga menunjukkan bahwa dari aktivitas-aktivitas internet di dunia maya yang dilakukan oleh user, itu bahwa sebenarnya penggunaan sosial media itu berada di nomor 2, ketika yang nomor 1 itu berkaitan dengan nonton film dan lain sebagainya. Sedangkan sosial media itu berada di urutan kedua, di mana penggunanya sebagian besar adalah wanita ya, dibandingkan laki-laki gitu. Mungkin kalau laki-laki lebih suka gaming gitu kayaknya. Oke, kemudian ini data time spent using social media di Indonesia. Ini yang saya beri tanda merah, ini penggunaan sosial media saja di Indonesia yang dirilis Januari 2020 sebelum pandemi. Nah, ini rata-rata orang Indonesia mengakses sosial media itu 3 jam 26 menit, hampir 4 jam rata-rata penggunaan seharinya. Belum penggunaan internet yang lain ya, game, browsing, dan lain sebagainya. Jadi luar biasa sekali spend time-nya untuk sosial media. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa perubahan terkait dengan revolusi 4.0 ya. Jadi kalau sebelum revolusi 4.0 itu media sebagai broadcaster dan manusia itu sebagai konsumen. Kita hanya tahu informasi itu mungkin hanya dari televisi dan dari koran gitu ya, karena belum ada internet, dan itu adalah media utama yang jadi acuan kita untuk menemukan berbagai informasi. Jadi kalau dulu zaman saya sekolah itu kegiatan clipping koran itu jadi hal yang sering dilakukan, karena itu salah satu-satunya mungkin media informasi yang kita punya. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya anak-anak sekarang atau generasi sekarang itu lebih mudah menemukan informasi. Karena setiap manusia bisa menjadi aktor utama dan produsen konsumen. Jadi sebenarnya sekarang setelah revolusi 4.0, manusia itu bisa jadi produsen berita gitu. Jadi tidak, kalau yang sebelumnya hanya didominasi oleh TV dan mungkin radio atau media cetak, tapi sekarang sebenarnya manusia bisa bikin berita sendiri lewat media sosial. Kemudian kalau sebelum revolusi 4.0 signifikansinya pada relasi tatap muka ya. Tapi kalau sekarang, apalagi dalam kondisi pandemi, itu relasi virtual yang lebih sering dilakukan. Kemudian manusia juga sebagai audiens, kalau sebagai pemirsa, orang yang nonton saja. Tapi sekarang di revolusi 4.0, manusia juga sebagai user, ya, bisa membuat berita dan lain sebagainya. Kemudian kalau dulu pusat intelijensi itu ada pada manusia, sekarang sudah beralih ke artificial intelligence atau machine learning ya. Kemudian kalau zaman 4.0 itu masih mekanisasi, sekarang sudah berubah ke digitalisasi. Kalau dulu realitasnya tunggal, sekarang sudah multiple, ya, multiple simultaneous. Dan kemudian kalau dulu sebelum revolusi 4.0 itu komunikasinya sifatnya linear, satu arah, kalau sekarang lebih kompleks dan paradoks. Nah, kemudian apa sebenarnya dimaksud dengan sosial media? Jadi, media sosial itu adalah teknologi berbasis komputer yang memfasilitasi berbagai ide, pemikiran, informasi melalui pembangunan jaringan dan komunikasi virtual. Nah,
Jadi apa namanya? Nah, ini mungkin saya sisipkan terkait isyarat sosial yang penting saat berkomunikasi. Jadi kalau dulu kita berkomunikasi secara tatap muka ya, langsung ketemu orang gitu. Kita itu ketika berkomunikasi itu melibatkan 3 aspek. Ada gestur yang menurut risetnya Meren dan Ferris tahun 67 bahwa gestur itu punya kontribusi 55% ketika kita berkomunikasi. Kemudian ada paralinguistik, intonasi suara, nada bicara itu mendominasi sekitar 38%. Dan sebenarnya pesan yang kita sampaikan itu hanya mengambil peran sedikit sekali dibandingkan dengan gestur dan paralinguistik. Nah, kenapa saya membahas tentang ini? Karena ada perubahan-perubahan ketika kita berkomunikasi di ruang maya. Ada hal-hal yang hilang ketika kita dibandingkan ketika kita berkomunikasi secara langsung tatap muka. Nah, bagaimana komunikasi di dunia cyber? Yang pertama, kalau misalkan mau kita bandingkan dengan komunikasi via telepon. Ketika komunikasi kita via telepon, kita telepon seseorang, ya, yang muncul itu hanya message dan paralinguistik, intonasi suara, nada suara, dan lain sebagainya. Nah, tapi itu berbeda sekali ketika kita berkomunikasi di dunia cyber. Ketika di dunia cyber, kita hanya berkomunikasi, hanya pesan yang kita dapat. Kita tidak bisa melihat paralinguistiknya, apalagi gesturnya. Karena yang muncul hanya chat-chat seperti itu. Jadi, apa implikasinya? Nanti di belakang akan coba saya jelaskan. Nah, kemudian ini terkait dengan hakikat komunikasi digital, ya. Jadi, ada beberapa sumber yang saya sebutkan di sini terkait hakikat komunikasi digital. Yang pertama adalah anonymity, bahwa kita itu sebenarnya di ruang maya itu kita tidak terlihat, ya, tidak terlihat oleh orang lain gitu. Kita bisa menggunakan akun yang palsu, bisa jadi begitu. Kemudian kita bisa punya banyak akun dan itu semua dihandle oleh kita. Itu anonymity. Jadi antar user itu antar satu orang dengan yang orang lain kita tidak terlihat. Meskipun pada kenyataannya ketika kita di media sosial, ya, oleh di sistem Facebook atau di sistem Instagram, kita tidak lagi anonymity karena semua data kita itu terekam oleh mereka gitu. Kemudian accessibility. Jadi kemudahan akses. Ya, kemudahan akses. Kita bisa mudah mengakses media sosial dimanapun dan kapanpun, tidak terbatasi oleh jarak dan waktu lagi. Kemudian yang ketiga, affordability atau murah, gratis, ya. Kita hanya butuh butuh paket data untuk bisa mengakses media sosial. Tapi apakah sebenarnya kita memang benar-benar gratis ketika kita mengakses media sosial? Ya, sebenarnya kalau mau ditelusuri, sebenarnya kita nggak memberikan gratis, ya. Pada Instagram, pada Facebook dan lain sebagainya tidak memberikan gratis karena data penggunaan kita, data kita scroll apa, berita-berita apa, semua itu akan direkam oleh media sosial, oleh machine learning, ya. Kemudian apa keuntungannya ketika data-data itu direkam? Nah, data-data kita itu akan dijual pada produsen, terutama mungkin berkaitan dengan para pengiklan, ya. Makanya mungkin kalau teman-teman mungkin pernah browsing-browsing, misalkan cari tas, ya, lagi cari tas, ya, butuh status, tiba-tiba ketika kita buka internet lagi muncul itu banyak penawaran terkait tas yang jadi itu sebenarnya jejak digital kita itu terbaca oleh machine learning gitu. Kemudian yang selanjutnya trackability, jadi mudah tercatat. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah familiar dengan istilah jejak digital itu nggak bisa dihapus gitu, ya. Jadi meskipun kita sudah menghapus di media sosial kita, sebenarnya jejak-jejak itu masih bisa terakses. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah multiplicity and non-unitary. Jadi bahwa di ruang maya kita tuh bisa jadi banyak orang gitu, ya. Nah, ini beberapa mungkin teman-teman ini punya beberapa akun gitu, ya, akun yang khusus pekerjaan mungkin, akun yang khusus untuk handle media sosial ormawa misalkan, akun untuk dia pribadi, dan kita bisa multiplicity di dunia maya itu. Nah, apa efeknya gitu? Jadi sebenarnya kadang-kadang ketika kita terlalu banyak mengakses dunia maya gitu, ya, kita kadang-kadang
mendistraksi apa-apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Ya, contoh misalkan ketika malam sudah jam 9, jam 10 sudah waktunya istirahat, kadang-kadang masih saja banyak notifikasi yang masuk ke HP kita, entah WA, entah email, entah notifikasi Instagram dan lain sebagainya. Dan itu akan sebenarnya sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari karena kita selalu terdistraksi oleh notifikasi-notifikasi tersebut. Kemudian, nah ini mungkin teman-teman sudah banyak dan pernah mendengar terkait dengan logaritma media sosial gitu ya. Jadi logaritma media sosial itu adalah seperangkat aturan secara matematis yang menentukan bagaimana sekelompok data berperilaku di media sosial. Logaritma tersebut itu mengatur sistem informasi yang beredar di sistemnya. Mungkin yang pertama kali setahu saya ini yang punya logaritma mengaplikasikan logaritma media sosialnya adalah Facebook gitu. Jadi ketika kita mengakses Facebook, sebenarnya Facebook itu akan mencatat kita itu sering melihat konten-konten apa. Kita sering fokus melihat wall kita itu dipenuhi dengan konten-konten apa. Jadi misalkan kita suka masak gitu ya. Kita sering scroll terkait dengan cari resep-resep masakan misalkan. Nah, itu otomatis akan dicatat oleh machine learning-nya Facebook gitu. Dan otomatis yang muncul di wall kita itu terkait dengan kegemaran kita itu mencari resep-resep masakan. Nah, bisa dibayangkan akibatnya ketika kita yang dicari itu mungkin hal-hal yang sifatnya mungkin ekstrim atau seperti apa ya, misalkan tentang radikalisme dan lain sebagainya, otomatis ketika itu tercatat di logaritma media sosial kita, maka yang muncul di wall kita itu juga hal-hal tersebut gitu. Jadi tiap platform media sosial itu tentunya memiliki cara masing-masing mengatur logaritmanya. Instagram, Facebook, Pinterest itu punya logaritmanya masing-masing. Dan setahu saya misalkan Pinterest gitu ya, kalau Pinterest itu kan di awal sudah muncul kita suka dengan konten-konten apa dan kita bisa memilih dan itu yang akan ditampilkan di wall kita. Dan itu tadi rata-rata algoritma itu punya platform media yang biasanya merekam kebiasaan pengguna gitu. Nah, apa efeknya ketika logaritma media sosial ini muncul gitu? Yang muncul adalah terkait dengan istilahnya echo chamber effect gitu. Jadi ketika kita terlalu fokus di media sosial dengan konten-konten yang kita interest di situ gitu ya, suka di situ, maka logaritma itu akan mengarahkan konten-konten yang ada di wall kita yang sesuai kita cari gitu. Nah, efeknya apa? Kadang-kadang kita akhirnya jadi terpolarisasi gitu. Contohnya mungkin kalau boleh sedikit sharing ya, itu mungkin berkaitan dengan bisa dicontohkan pada saat Pilpres sebelumnya ya. Jadi ketika netizen itu perang komen, perang konten terkait dengan pilihan presidennya masing-masing. Nah, itu sangat ramai di media sosial dan orang yang suka pada calon presiden A otomatis dia akan yang dia lihat sehari-hari di wall media sosialnya itu adalah tentang si A gitu, kebaikannya dan tidak ada keburukannya mungkin gitu. Akhirnya yang itu akan membuat kita semakin terpolarisasi dan kita tidak bisa melihat kebaikan dari presiden B gitu akhirnya karena sudah terpolarisasi di echo chamber effect itu. Jadi yang dilihat di mungkin presiden B itu hanya yang jelek saja ya, tidak ada bagus-bagusnya. Akhirnya orang-orang itu akan semakin terpolarisasi, yang A akan semakin mendukung secara ekstrim yang A, dan yang B juga demikian. Nah, kemudian sebenarnya apakah sosial media itu hanya side effect-nya? Nah, sebenarnya sosial media itu juga punya banyak sisi positifnya ya, yang terutama mungkin terkait dengan entertainment ya. Ada video lucu-lucu di media sosial yang mungkin ketika kita sedang lelah, capek gitu ya, lagi burn out, kita bisa terhibur dengan tayangan-tayangan di media sosial. Kemudian ada pemenuhan psikososial dan komunikasi ya. Apalagi di masa pandemi ini kebutuhan komunikasi tatap muka kita yang tidak bisa terpenuhi bisa dipenuhi lewat ruang virtual. Kemudian sebagai sumber informasi ya. Kalau yang suka hobinya mungkin fotografi, bisa belajar fotografi lewat media sosial gitu, tinggal search saja. Dan sumber pengetahuan juga ya, ini mahasiswa suka cari biasanya, cari-cari informasi lewat media sosial.
Kemudian juga sebagai personal branding, jadi membentuk personal branding kita di media sosial. Apa yang mau kita tampilkan di media sosial kita, gitu. Apa yang ingin kita dilihat oleh follower kita di media sosial. Kita bisa membuat personal branding itu. Kemudian yang terakhir adalah freedom to speech and social movement. Jadi mungkin teman-teman juga tahu bahwa sebenarnya di media sosial itu kita mudah sekali bikin ini ya, sebuah pergerakan atau donasi, misalkan salah satu contohnya, misalkan ada orang yang butuh bantuan gitu ya, kemudian diupload di media sosial, kemudian orang melihat dan orang mengumpulkan donasi untuk itu. Nah, itu sebenarnya termasuk dengan social movement. Jadi kita mudah sekali menggerakkan massa di media sosial. Kemudian juga ada kebebasan bicara. Kita bebas bicara di media sosial. Kita lagi sedih, kita tuliskan di media sosial. Misalnya kita lagi bahagia, kita tuliskan di media sosial. Itu adalah freedom to speech. Tapi di sisi positifnya, tapi ada beberapa juga memunculkan sisi negatifnya. Yang pertama adalah memang media sosial itu relate sekali dengan depresi, self-harm, dan kesepian, kecemasan dan kesepian. Jadi kenapa depresi? Kenapa self-harm? Karena itu nanti bisa jadi berkaitan dengan fear of missing out, FOMO gitu ya. Karena kita lihat postingan-postingan orang lain yang mungkin merasa orang lain kok punya kehidupan yang lebih indah dibandingkan saya, misalkan begitu. Ada unsur membandingkan juga kok, social comparison loop. Jadi ketika itu akhirnya kita merasa hidup kita kok begini-begini saja, akhirnya muncul depresi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan addiction atau kecanduan. Ketika kita sudah berlebihan menggunakannya, ya, kemudian akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kita merasa cemas kalau nggak bersosial media dan lain sebagainya. Kemudian terkait juga dengan cyberbullying, ya. Nah, ini banyak sekali yang muncul di ruang media sosial kita. Kemudian juga ada information overload. Jadi begitu banyaknya, derasnya informasi yang kita dapat di media sosial itu seringkali membuat kita itu susah membuat keputusan yang benar tuh yang seperti apa, karena begitu derasnya informasi. Kemudian pencurian data pribadi, karena seringkali ketika kita akan download sebuah aplikasi, kita diminta untuk memasukkan data-data pribadi. Nah, kemudian trolls ya, kemudian itu berkaitan juga dengan cyberbullying, orang-orang yang punya tujuan-tujuan yang mungkin kurang baik di media sosial. Kemudian ada propaganda, jadi kalau saya contohkan tadi di echo chamber effect gitu ya, atau orang-orang yang ingin menyebarkan paham-paham tertentu itu begitu mudah di sosial media. Kemudian infodemic, ini info yang simpang siur, yang nggak jelas, terutama di masa pandemi ini. Dan echo chamber effect dan juga hoax. Nah, saya sedikit membahas tentang fear missing out ya, atau FOMO, karena saya pernah bikin penelitian kecil-kecilan terkait FOMO ini. Jadi FOMO itu adalah perasaan tidak nyaman atau merasa kehilangan sebagai akibat mengetahui aktivitas orang lain gitu ya. Kita sering lihat Instagram teman kita, misalkan, oh kok dia lagi liburan, kok saya sibuk kerjakan tugas, misalkan begitu. Atau teman saya kok kelihatan lebih bahagia dibandingkan saya karena sering upload foto-foto liburan atau seperti apa. Jadi itu adalah fear of missing out. Jadi kita merasa kita tertinggal dari teman-teman kita gitu. Padahal kalau mau diperhatikan, jarang mungkin orang yang mengupload ketika dia sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin kurang menyenangkan ya. Jadi tapi kalau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan liburan ya, hangout bareng teman, itu akan lebih cenderung di-share di sosial media gitu. Jadi otomatis yang melihat seolah-olah oh ini kok hidupnya senang-senang aja, misalkan seperti itu. Kemudian FOMO itu juga dikarakteristikan dengan keinginan untuk selalu terhubung dengan aktivitas oleh orang lain. Orang lain ini bukan hanya teman, tapi juga mungkin kalau di Instagram itu mungkin orang-orang ini selebgram ya, ya selebgram ya, atau YouTuber. Jadi ketika kita bermedia sosial, kita selalu ingin apa yang sedang dilakukan oleh selebgram yang kita follow gitu ya. Termasuk juga mungkin teman-teman kita yang kita follow. Kemudian berkaitan dengan trolls ya. Jadi tadi mungkin saya jelaskan sedikit bahwa trolls ini adalah orang-orang yang menyebarkan berita bohong, kemudian melakukan cyberbullying, menulis pendapat yang memprovokasi pihak lain gitu ya.
bikin berita-berita yang nggak benar kemudian digunakan untuk memprovokasi orang lain, kemudian bikin joke tertentu terkait dengan kecelakaan, pembunuhan atau pelecehan seksual yang kemarin sempat muncul ketika tragedi pesawat yang jatuh kemarin terakhir. Itu sempat muncul meme terkait dengan korban-korban kecelakaan pesawat tersebut. Itu termasuk dalam trolls. Kemudian menuliskan pesan konsisten untuk menebarkan kebencian gitu. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Ini baru beberapa hari kemarin dirilis bahwa ada survei dari Microsoft yang mengatakan bahwa netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling nggak sopan se-Asia Tenggara gitu ya. Buktinya apa gitu ya? Mungkin pernah teman-teman yang penggemar drakor gitu ya, mungkin yang dulu tahu ya, yang di bawah ini yang sebelah kiri itu ya. Jadi karena dia di situ berperan sebagai pelakor istilahnya gitu ya, akhirnya lucunya itu yang diserang adalah Instagram pribadinya oleh netizen Indonesia gitu ya. Jelek-jelekin dia, ya dia juga nggak ngerti bahasanya juga, sepertinya kayak gitu sih. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah TikTokers dari Thailand kalau tidak salah, Rimar gitu ya. Ya, jadi itu juga banyak diserang oleh netizen Indonesia. Sebenarnya juga nggak paham ngapain juga nyerang gitu ya. Kalau kita mau berpikir secara logis, kenal juga enggak gitu. Tapi pada kenyataannya seperti itu gitu. Hingga akhirnya muncul mungkin survei Microsoft ini gitu bahwa netizen Indonesia itu paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kita itu jadi berperilaku atau berucap yang aneh-aneh di media sosial? Nah, ini bisa dijelaskan oleh teorinya Suller gitu ya. Jadi sebenarnya di dunia maya itu manusia itu tidak lagi merasa dibatasi oleh apapun gitu ya. Nggak ada, bisa dibilang mungkin aturan yang di media sosial itu tidak banyak gitu, dan akhirnya manusia merasa nggak dibatasi. Yang muncul adalah akhirnya ini tiga hal ini, ada dissociative anonymity, invisibility, asynchronicity, solipsistic interjection, dan imagination itu. Jadi kalau anonymity tadi mungkin saya jelaskan bahwa kita nggak terlihat oleh orang lain gitu ketika berada di dunia maya. Kita bisa pakai username fake, kita bisa bikin alamat email yang banyak, kemudian bikin user gitu, dan itu semuanya bisa dibuat untuk menyerang orang lain. Kemudian yang kedua adalah invisibility. Jadi kita tidak bisa melihat satu sama lain gitu. Dan yang selanjutnya adalah asynchronicity, bahwa ketika orang itu berinteraksi satu sama lain di dunia maya itu tidak real time gitu. Jadi bisa terjeda. Misalkan orang posting hari ini kan kita tidak harus komen hari ini, atau ketika orang itu kirim WA kita sebenarnya punya pilihan untuk tidak langsung menjawab ketika kita tidak siap untuk menjawabnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah solipsistic interjection, adalah isyarat tatap muka yang tidak ada ketika kita berada di dunia maya dan dikomunikasikan dengan teks. Komunikasi itu tadi bisa merubah batasan diri, kita jadi nggak punya batasan, kita bisa jadi ngomong semau kita karena kita tidak bisa melihat orang lain di dunia maya. Dan juga akhirnya membuat kita itu jadi berimajinasi gitu ya. Kalau kita dapat pesan sama orang-orang lain ya, pesan di media sosial, sebenarnya menurut Suller kita itu jadi berimajinasi bagaimana orang itu mengucapkannya, bagaimana intonasi orang tersebut mengucapkannya. Nah, itu menurut Suller itu sangat berpengaruh. Kemudian selanjutnya adalah dissociative imagination. Jadi ketika kita berada di ruang maya, kita tuh bisa jadi pribadi yang berbeda gitu. Saya yang di dunia nyata seperti ini, misalkan orang yang misalkan introvert di dunia yang sebenarnya, tapi ketika berada di dunia maya kita bisa jadi orang yang sebaliknya gitu. Kita bisa jadi orang yang sangat ekstrovert. Gitu. Jadi bisa ada dua kepribadian. Dan ketika kita sudah selesai dengan dunia maya, ya, yang ekstrovert tadi, kita bisa langsung kembali pada diri kita yang sebenarnya. Jadi istilahnya ada fiksi online dan fakta offline. Nah, 5 hal ini yang menurut Suller akhirnya menimbulkan disinhibition effect gitu. Nah, apa itu disinhibition effect? Jadi adalah seolah-olah kita itu jadi berperilaku yang di luar yang seharusnya gitu. Jadi kalau ada orang yang mungkin sifatnya kurang baik ketika berada di dunia maya, dia akan semakin tidak baik. Ada orang yang sangat
kasar secara verbal ketika berada di dunia offline atau dunia yang sebenarnya, ketika berada di dunia maya dia akan semakin kasar verbalnya gitu. Atau bisa disebut sebagai toxic disinhibition gitu. Tapi sebaliknya juga, ketika orang tersebut mungkin punya sifat yang dermawan ketika di dunia offline ya, dermawan, dan dia ketika berada di dunia online, dia akan lebih dermawan lagi gitu. Mudah tersentuh dengan postingan-postingan yang mungkin buat dia tuh kasihan banget dan lain sebagainya itu. Itu disebut sebagai benin disinhibition. Nah, ini ditambah dengan fenomena hiperpersonal. Jadi netizen ketika di dunia maya itu ada yang namanya fenomena hiperpersonal. Personalitinya jadi dilebih-lebihkan tadi. Ya, kalau yang kasar jadi semakin kasar. Makanya kadang-kadang kalau kita baca komen-komen netizen mungkin ya di selebgram yang dia tidak suka, itu sangat kasar sekali bahasanya gitu. Nah, itu tadi karena ada fenomena disinhibition effect dan hiperpersonal. Makanya mungkin jadi teman-teman di sini harapannya paham nih kalau ada orang yang di sosial media ini kok orang ngomongnya kasar sekali ya, yaitu ada pengaruh ini, ada 5 aspek ini yang mempengaruhi. Ada dissociative anonymity, invisibility, asynchronicity, dan selanjutnya yang akhirnya memunculkan disinhibition effect dan hiperpersonal. Nah, kemudian ini juga saya munculkan mungkin yang terakhir adalah terkait dengan hal-hal yang sepertinya kita perlu warning diri kita sendiri ketika kita sudah muncul simptom-simptom di bawah ini. Ini saya ambil dari Mbak Anissa sebenarnya. Saya breakdown di sini. Jadi yang pertama itu ada preoccupied, jadi mulai kesadaran hilang akan waktu gitu ya. Sudah waktu ini tadi tiba-tiba sudah malam karena kebanyakan akses media sosial sehingga lupa makan, lupa tidur dan tanggung jawab ya, baik dalam pekerjaan maupun pendidikan. Kemudian sudah kedua adalah muncul konflik dengan orang sekitar, sudah mulai diomeli orang tua gitu ya, karena nggak mandi, misalnya waktunya makan, nggak makan ya. Nah, itu sudah mulai bermasalah dengan teman-teman di sekitar atau dengan orang tua, nah itu sudah muncul konflik. Artinya kita sudah perlu mem-warning diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, withdrawal symptoms, jadi adanya reaksi fisik atau psikologis ketika kita tidak mengakses media sosial ya. Ada resah, nggak enak rasanya kalau nggak akses Instagram, nggak tenang, agresif, dan cenderung pemarah. Kemudian yang keempat ada craving, jadi ada dorongan kuat yang tidak dapat dibendung atau dikontrol untuk terus menggunakan internet gitu. Dan yang kelima ada toleransi. Nah ini toleransi yang semakin meningkat penggunaannya. Jadi kalau yang sebelumnya akses media sosial sehari 1 jam, minggu depan bisa 2 jam, selanjutnya bisa 3 jam dan toleransinya akan semakin bertambah. Yang terakhir adalah social withdrawal, jadi menarik diri dari lingkungan. Sudah tidak mau lagi berinteraksi secara sosial, males berinteraksi secara langsung dengan teman, dengan orang tua, itu berarti kita sudah masuk ke social withdrawal. Jadi teman-teman kalau memang dirasa simptom-simptom ini sudah muncul, mungkin saatnya kita melakukan diet media sosial. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah mungkin yang sudah saya lakukan ini adalah turn off notification gitu ya. Saya sudah meng-off-kan notifikasi email, notifikasi media sosial saya gitu, biar tidak mengganggu aktivitas. Kemudian yang kedua mungkin sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membatasi penggunaan sosial media. Jadi sudah ada warning aplikasi yang mem-warning kita. Oke, kita misalkan men-setel kita hari ini mau pakai sosial media 1 jam. Itu ada aplikasi yang mengingatkan kita. Jadi ini udah 1 jam, sudah waktunya berhenti. Itu bisa di download teman-teman. Kemudian yang ketiga ini mungkin penyakitnya mahasiswa ya. Jadi ketika akan tidur tuh pasti yang dibawa itu adalah HP gitu. Harapannya cepet tidur. Padahal secara ini di HP kita itu ada efek blue light gitu ya, sinar biru. Nah, ketika siang ini sangat bermanfaat. Jadi akan meningkatkan fokus, produktivitas, waspada. Tapi malam hari itu akan menghambat sekresi melatonin gitu. Sehingga kita akan jadi susah tidur. Dan yang lain adalah kita akan lebih susah masuk ke fase REM gitu. Fase tidur yang nyenyak gitu ya. Nah, yang selanjutnya mungkin digital detox. Jadi mungkin
kita dalam seminggu itu perlu menyediakan 1 hari. Kalau saya ini itu menyediakan 1 hari untuk meng-off-kan sosial media dan banyak beraktivitas yang real gitu ya, beraktivitas dengan keluarga dan kita meng-off-kan sosial media. Nah, itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Ratna atas materi yang telah disampaikan kaitannya dengan excessive of social media. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Anissa Ivana, yaitu materi berkaitan tentang excessive gaming. Kalau tadi teman-teman sudah mendapatkan materi tentang bagaimana menggunakan sosial media yang baik dalam perspektif psikologi, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yaitu bagaimana caranya kita menggunakan game online yang baik dalam perspektif psikologi juga. Oke, baik, sebelum masuk kepada materi, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ibu Anissa Ivana. Mungkin untuk operator bisa menampilkan share screen dari CV Ibu Ivana. Anissa, mohon maaf. Baik, nah di sini sudah ada CV daripada Ibu Anissa Ivana. Nama lengkap Anissa Ivana SPC MSc, Master of Science in Cyber Psychology. Beliau merupakan salah satu lulusan pertama dari Indonesia, yakni dalam gelar Master of Science dari Cyber Psychology. Beliau juga aktif dalam skill social media strategy, content creating, event organizing, dan lain sebagainya. Riwayat pendidikan, beliau pernah menempuh pendidikan di Monash College dalam program Diploma of Arts, Communications and Human Behavior pada tahun 2006 sampai 2009, dan juga pernah menempuh pendidikan sarjana psikologi di Universitas Persada Indonesia (YAI) atau UPIAI pada tahun 2013 sampai 2018. Dan yang terakhir, beliau juga pernah menempuh pendidikan di Nottingham Trent University, United Kingdom, dalam bidang Master of Science in Cyber Psychology pada tahun 2019-2020. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang telah beliau lakukan. Salah satunya beliau juga pernah menjadi independent consultant pada tahun 2018 di PT Wahana Media Cakrawala. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kita yang kedua, yaitu kepada Ibu Anissa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas pengantarnya. Sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlela dan Ibu Ratna, panggilan sayangnya Mbak Ratna, atas kesempatannya. Di sini saya cuman sharing ilmu ya, jadi nggak lebih pintar juga, hanya kebetulan aja punya kesempatan buat belajar cyber psychology. Kalau nanti ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi saya mungkin coba langsung aja ya masuk ke materi ya. Saya boleh dipanggil Mbak Nisa, boleh, atau Uni. Bukan Mbak Uni ya, Uni aja. Karena saya orang Padang, teman-teman sekitar saya juga panggilnya Uni. Jadi biar lebih akrab boleh dipanggil Uni. Tolong, mungkin slide-nya udah bisa dinaikin? Bentar ya Mbak Anissa. Oke. Sudah kelihatan Mbak Anissa? Sudah. Okay. Mungkin di full screen aja. Ini kan Mbak. Oke, atau saya coba dari sini ya? Oh, boleh, boleh. Oke, coba saya coba ya.
Bentar ya. Oke. Iya. Oke. Ini saya buka aja ya. Oke, semoga berhasil. Oke, ini saya mulai ya. Pertama-tama, ya, perkenalkan nama saya Anissa Ivana. Saya lulusan Nottingham Trent University. Nottingham Trent University ini adalah satu dari 4 universitas di dunia yang membuka jurusan Cyber Psychology untuk jenjang magister. Jadi sekarang masih baru sekali ya, harapannya mudah-mudahan lebih banyak nanti ada jurusan Cyber Psychology. Lalu kita langsung masuk aja supaya nanti lebih lama kita bisa diskusi. Jadi kalau dari segi gaming itu types-nya ada 2 berdasarkan connectivity-nya, ada offline sama online. Terus juga kalau dari accessibility-nya ada dari PC, ada browser, ada konsol, ada apps ya. Terus dari types of gaming-nya ada board games kayak catur, Othello, terus ada first person shooter, ada strategic games, ada yang competition kayak FIFA, terus ada yang sport gitu ya, tenis. Terus ada juga adventure. Kalau zaman dulu banyak kan adventure ya, permainan games kayak Mario, Sonic, Crash Bandicoot kalau dulu yang main PlayStation. Terus habis itu sekarang itu yang gede banget itu massively multiplayer online games ya, atau dia ada 2 jenis, ada yang role play game sama first person shooter. Terus ada juga MOBA. MOBA ini multi user online battle arena ya, kayak Mobile Legend ya. Terus ini ada perilaku-perilaku yang relate sama gaming. Itu yang pertama bermain pastinya. Yang kedua purchasing. Purchasing itu kita membeli items di dalam game. Terus ada streaming dan content sharing. Ini perilaku yang cukup besar ya. Terus watching, ternyata orang itu cukup senang ya untuk menonton orang lain bermain. Ini perilaku yang cukup besar. Terus sama gambling. Gambling di Indonesia itu nggak terlalu bermasalah karena ilegal ya. Tapi kalau di luar, itu gambling itu dianggap form entertainment, jadi bukan hal yang dilarang dan bukan juga negative connotation, tapi tetap banyak orang yang addicted sama gambling. Jadi ini sedikit data, di sini bisa dilihat ternyata menonton live streaming itu cukup besar, 35% persentasenya. Tapi ini kayaknya di luar playing-nya sendiri ya, persentasenya. Lalu ini saya langsung masuk aja ke positif dan negatifnya. Positifnya banyak sekali, ada untuk entertainment udah pasti. Terus melatih motorik skills dari segi motorik halus dan kasar gitu. Ini segala usia sih sebetulnya. Terus ada juga hand and eye coordination, terus ada meningkatkan social skill. Kalau misalkan yang main online games tuh pasti tahu ya, ada kayak clan atau guilds atau kayak komunitasnya lah ya, geng apa sih namanya? Ya clan lah, clan. Nah, terus ada juga untuk exercise. Kalau sekarang kan udah banyak exercise gaming ya, kayak Wii atau Switch gitu ya. Jadi bisa bermain game sambil olahraga. Terus juga bisa untuk rehabilitation. Jadi ini bisa untuk men-treat orang yang depresi atau orang yang punya gangguan memori. Jadi sebenarnya sudah dilakukan penelitian dan ternyata bisa merehabilitasi orang-orang yang punya gangguan tersebut. Terus untuk training ini juga ada beberapa organisasi kayak beberapa negara untuk army, tentara, atau untuk tenaga medisnya mereka training pakai game, jadi gamification. Jadi mereka tuh kalau sekarang kan alat-alat kedokteran tuh ada yang cuman alatnya kecil banget ya, pakai komputerisasi. Nah itu mereka latihannya pakai game gitu supaya motor skills-nya bertambah. Terus ada juga untuk mendistract cancer patient, jadi kayak kalau lagi kemo itu kan sakit sekali. Jadi mereka nggak fokus ke rasa sakitnya, tapi mereka diajak main game. Terus untuk okupasi terapi juga bisa.
Lalu untuk stress relief gitu. Nah, pasti segala sesuatu tuh ada positif, ada negatifnya. Kalau negatifnya, dia bisa eye strain ya, mata lelah gitu, mata menjadi, pokoknya terganggu fungsinya. Terus ada lagi text neck syndrome. Text neck syndrome ini kita kalau terlalu lama menunduk, itu ada namanya text neck syndrome. Jadi beban di pundak kita itu seperti menampa beban berapa kilo gitu. Nah, itu juga bisa berpengaruh ke tulang punggung. Terus ada heart disease gitu ya, kardiovaskular, fungsi kardiovaskular kita bisa terganggu karena blood pressure, terus heart rate kita itu terganggu dari gaming. Terus ada juga addiction, ini yang paling sering dibahas sama orang. Nanti saya bakal bahas addiction. Escapism, jadi pelarian diri. Jadi dia kalau ada masalah, dia lari di games. Nah itu akhirnya dia nggak confront permasalahannya dia. Akhirnya nggak solving any problems gitu. Terus neglect nanti saya akan kasih contoh-contohnya. Sampai ada yang neglect anaknya sampai meninggal. Pokoknya ini cukup besar ya. Lalu time and money loss. Biasanya kalau yang gamer-gamer nih, waduh, udah berjam-jam sampai 10 jam nggak sadar-sadar. Juga purchase items-nya, beli gadget, beli speaker, beli keyboard, beli macam-macam ya. Itu kan butuh uang juga, jadi bisa money loss and time loss. Terus drop out, banyak sekali kasus di mana mahasiswa sampai drop out atau orang kehilangan pekerjaan gara-gara excessive gaming. Terus menarik diri dari real life, dari keluarga. Terus agresi, nanti saya akan bahas juga tentang agresivitas hubungannya dengan online games. Lalu breakups atau divorce. Nah, ini banyak sekali. Kebetulan breakups and divorce ini termasuk salah satu research saya waktu itu. Pengaruh MMORPG terhadap couple waktu itu saya menelitinya. Oke, next. Ini ada, kita ngomongin yang bagus-bagus dulu ya. Jadi ini ada serious games. Jadi saya mau cerita sedikit tentang, bisa dibilang idola kali ya. Ini ada namanya Jan McGonigal. Dia itu adalah game inventor yang gamenya ini sudah melakukan clinical trial dan terbukti untuk dapat mengurangi depresi, bahkan bisa menterapi brain injury pada remaja. Jadi ada clinical trial-nya, ada research-nya. Nah, hebatnya lagi, dia itu sebenarnya dari dulu memang sudah sering melakukan research tentang game. Lalu tahun 2010 kalau nggak salah dia itu brain injury, di mana dia harus tidur di tempat tidur berbulan-bulan karena cedera otak, dan dia tidak boleh melakukan hal apapun, kayak nggak boleh berpikir terlalu berat, nggak boleh berimajinasi, nggak boleh bekerja, sampai dia akhirnya udah benar-benar kehilangan keinginan untuk tetap hidup gitu. Akhirnya suatu hari dia bilang, saya antara mau berjuang habis-habisan atau saya mau give up gitu. Tapi dia, karena dia suka banget game, dia bilang sama saudara kembarnya, mau nggak sih bantuin saya untuk bikin game kecil-kecilan. Jadi setiap hari dia dikasih task atau checklist gitu ya, untuk minum air, nanti kalau menang dapat reward gitu. Dan dia akhirnya bikin aplikasi berdua sama si saudara kembarnya. Dinamain Jane Concussion Slayer gitu. Nah, akhirnya berubah menjadi super better. Dan ini terbukti bagus untuk menterapi orang-orang. Mungkin kalau bagi teman-teman yang biasa main game, ini gamenya agak bosen sih, sejujurnya. Karena dia kayak hanya checklist-checklist aja gitu. Jadi kayak, hari ini udah minum air apa belum, hug yourself, atau cuman semua tasknya ini, semua hal yang disaranin untuk dilakuin, itu berdasarkan research. Jadi hebatnya di situ. Lalu di sini, yang tadi saya cerita, dia untuk mendistract cancer patients. Jadi pada saat kemoterapi dia bisa mendistract pain-nya ya, block pain perception, terus juga mendistract attention mereka, bahkan katanya terbukti bisa mengurangi rasa mualnya gitu. Terus karena game ini kan butuh active attention, jadi mereka nggak terlalu fokus. Mungkin kalau yang belajar mindfulness juga tahu ya, kalau kita fokus sama hal yang lain, kita bisa ignore our pain gitu. Lalu di sini ada game untuk lansia atau senior citizens. Di sini ada penelitian mengatakan bahwa 11 minggu bermain game itu meningkatkan reaction time. Jadi mereka lebih responsif lansia ini. Dan meningkatkan daya konsentrasi di lansia gitu. Mereka juga naik self-esteem-nya, terus well-being-nya juga membaik, bahkan improve short-term and long-term memory. Ini menurut si Griffith sama Kus dari Kus. Ini keduanya adalah dosen kami di Nottingham Trent University. Nah, sekarang kita masuk ke negative impacts.
Jadi apakah si games ini membuat orang lebih agresif gitu? Ini perdebatan yang di luar sangat besar. Banyak sekali peneliti yang sampai bertengkar kayaknya di sini. Nah, jadi pada dasarnya orang itu mengadopsi sistem social learning theory dari Bandura ya, bahwa anak yang dipaparkan pada agresivitas dia juga menjadi agresif gitu. Nah, di sini kan pasti teman-teman udah familiar ya karena anak psikologi semua. Di sini kan kita nonton anak-anak itu nonton yang realnya ya, orang memukul budol sama ada yang filmnya kayak kartun atau representatif gitu. Dan ketiganya mereka terbukti lebih agresif daripada yang kontrol grupnya gitu kan. Nah, jadi berdasarkan hal itu orang mencoba juga meneliti apakah violent games itu menyebabkan agresivitas gitu. Nah, nanti saya juga akan bahas sedikit tentang desensitization. Jadi bukan hanya agresivitas, tapi persepsi seseorang terhadap violent itu menjadi lebih kurang. Jadi misalkan tadinya dia menganggap berkata kasar itu adalah violent, sekarang jadi enggak gitu. Nah, kembali lagi ya ke research-nya. Kalau menurut si Anderson and Gill tahun 2000 itu mereka they compare the effect of violent and non-violent games on aggressive thoughts gitu. Dan mereka menemukan bahwa pemikiran agresif dan pemikiran dan perilaku ini lebih tinggi pada orang-orang yang sering bermain violent games gitu. Mereka juga mengatakan bahwa exposure ini tuh dampaknya long term dan short term gitu. Jadi jangka panjang juga. Bahkan untuk memperkuat penelitian tersebut mereka bikin meta-analysis data. Jadi mereka combine semua research, terus bahkan dihitung ya kalau meta-analysis itu, dan mereka melihat adanya positif asosiasi antara peningkatan agresivitas gitu pada anak dan young adults gitu, remaja gitu. Lalu tapi ada juga disanggah sama Ferguson. Jadi ini kayak ada debat-debat kecil lah. Tapi kalau kata Ferguson, enggak, ini bias katanya. Ini sebenarnya nggak terimplikasi ke real world gitu. Walaupun mereka persepsinya terhadap agresivitas gitu atau gimana, cuman di real world dia nggak kayak gitu. Terus ada juga yang berpendapat bahwa ini nggak semata-mata hanya karena konten dari games, tapi juga tergantung dari personal traits. Jadi misalkan orang itu punya neuroticism yang lebih tinggi atau agreeableness yang lebih rendah, itu juga jadi faktor. Mungkin dia memang pada dasar udah rebel gitu, pada dasar udah nakal gitu, atau sering marah-marah, jadi dia lebih terpacu gitu. Jadi personal traits itu juga berpengaruh. Tapi sebenarnya lebih banyak yang mensupport tadi sih, yang si Ferguson. Lalu ada nggak sih alternatif yang lain? Jadi sebenarnya agresivitas ini ditentuin sama hal apa lagi gitu. Competitiveness. Kalau main games pasti kan kita kan kompetitif ya. Kayaknya kalau kalah tuh kesel gitu. Lalu juga frustration ya. Kadang-kadang dia marah gitu, mukul-mukul, tapi mungkin bukan karena kontennya, tapi karena dia frustasi. Kok kalah sih? Oh, tim kita kalah. Apalagi kalau teman-teman yang main battle gitu ya, maksudnya yang sama teammates gitu. Terus kalau satu tim kalah, itu kan rasanya ini banget ya, sedih banget kayaknya. Sampai frustasi, sampai maki-maki lawannya gitu kan. Soalnya saya juga gamer gitu. Jadi saya tahu lah. Nah, itu tadi implikasinya. Terus sekarang juga ke kesehatan. Gimana sih? Di sini dinyatakan bahwa game ini dia bisa merubah kayak blood pressure, jadi tekanan darah, heart rate gitu ya. Jadi ini dapat mengganggu fungsi dari jantung gitu. Jadi walaupun kecil atau banyak, dan kalau misalkan menurut para dokter jantung, jadi karena kita mungkin stay di satu posisi, itu juga nggak baik gitu. Nah lalu kalau menurut Harvard Edu, ini dia meneliti 63.000 Australian men found that duduk selama beberapa jam itu kemungkinan besar lebih mudah mendevelop diabetes, sakit jantung gitu, dan chronic disease yang lain gitu. Ini juga ada 2. Dari satu lagi yang dari Kanada, mereka bilang kalau duduk berjam-jam 54% mereka lebih likely to die over next 11 years. Jadi kayak 11 tahun kemudian kemungkinan mereka akan menderita sakit berat gitu. Nah,
kita ngebahas soal addiction. Addiction ini apa sih? Kalau menurut pengertiannya, chronic neurobiological disease linked to reward the system deficiency. Jadi kayak orang yang merasa adiktif itu, mereka reward sistemnya decrease, jadi mereka hanya bisa merasa normal kalau dikasih stimulasi tersebut. Jadi misalkan, apakah itu alkohol, apakah itu drugs, apakah itu rokok, apakah itu game ya. Jadi addiction itu dia ada reward system defisiensi. Jadi karena udah kebal, akhirnya dia kalau nggak dikasih stimulasi tersebut, defisien reward systemnya. Gitu. Nah, ini kalau misalkan menurut ICD yang 11th revision, jadi versi ke-11, ini internet gaming disorder ini sudah masuk ke dalam penyimpangan gitu, walaupun dari EPA belum dinyatakan, jadi masih further research kalau menurut EPA. Nah, di sini dia mencoba lebih memperjelas, karena orang bingungnya yang mana yang masuk adiksi, mana yang enggak. Jadi mereka menyatakan bahwa setidaknya 12 bulan orang itu kehilangan kontrol terhadap perilaku mereka dan kebiasaan bermain games, terus selalu memprioritaskan games, dan jadi dia abandon activities yang lain, sama terus saja ngelakuin game tanpa walaupun misalkan sudah kehilangan pekerjaan, udah divorce, sudah apa, tapi tetap main game selama 12 bulan gitu. Nah, ini dia dinyatakan penyimpangan. Jadi ini saya screen capture biar lebih jelas. Lalu jadi apa aja sih cirinya? Hampir sama tadi yang Mbak Ratna share. Preoccupation of gaming, jadi kayak dia occupied banget. Jadi saat dia main game, dia benar-benar lupa sama surrounding-nya. Terus withdrawal symptoms, jadi dia saat games itu diambil atau mereka tidak boleh bermain games, dia tuh merasa anxious, merasa cemas, lebih marah-marah, lebih agresif, kesel, bawaannya bete gitu saat dia nggak bermain game gitu. Itu namanya withdrawal symptoms. Terus tolerance tadi ya, yang kayak Mbak Ratna udah bilang, dia meningkat terus intensitas bermainnya dan durasinya. Terus dia mulai nggak tertarik sama aktivitas yang lain. Jadi misalkan tadinya dia suka main futsal, sekarang udah nggak mau. Atau dia tadinya suka hangout sama teman-temannya, dia nggak mau. Terus walaupun ada permasalahan, dia tetap bermain gitu. Nah, lalu dia mulai membohongi teman-temannya, membohongi keluarganya, pacarnya gitu ya. Mengaku lagi ada jam tambahan nih, padahal main games gitu. Terus habis itu dia menggunakan games ini buat buat melepas, buat pelarian gitu. Jadi kalau dia bete, kalau apa, ini jadi pelarian gitu. Terus habis itu dia nggak peduli aja gitu, walaupun ada resiko, misalkan hampir di drop out atau apapun, dia tetap aja bermain games gitu. Nah, kenapa sih, apa sih yang terjadi saat orang tuh adiktif sama games? Jadi sebenarnya ini tuh bukan hanya kebiasaan, tapi memang dari struktur otaknya itu memang ada reaksinya ya. Jadi kalau dari molecular levelnya, itu ada yang tadi dijelasin, ada reward deficiency sama decrease dopamin. Jadi dopamin itu tidak lagi stabil gitu, saat dia tidak bermain, decrease langsung dopaminnya gitu. Terus ada neural circuitry, itu dia jadi bagian otak yang aktif itu sama orang yang adiksi terhadap drug. Baik, mohon maaf sebelumnya teman-teman semuanya, mungkin pemateri kita sedang mengalami masalah jaringan.
Untuk teman-teman, mungkin masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh banget untuk kirim chat di pertanyaan di kolom chat. Nanti untuk beberapa pertanyaan akan saya bacakan dan ditanyakan kepada pemateri. Kalau memang masih ada yang wah penasaran nih mau tanya-tanya tentang cyber psikologi maupun penggunaan media sosial, penggunaan game online, dan hubungannya dengan materi-materi yang sudah disampaikan, teman-teman boleh banget untuk chat di kolom komentar. Sambil menunggu pemateri kita yang sedang mengalami masalah teknis atau jaringan. Atau teman-teman yang mau dokumentasi juga boleh nih. Mumpung lagi jeda, juga boleh tag foto dan share di Instagram. Jangan lupa tag Instagram Humas Psikologi. Mungkin nanti bakal di-repost atau bagi teman-teman yang beruntung. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf kepada seluruh teman-teman audiens karena ada beberapa kendala teknis. Halo, terdengar suaranya? Mbak. Sorry ya, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kayaknya berat deh. Kalau misalkan mungkin boleh dibantu untuk share screen-nya ya. Oke. Kayaknya tadi agak berat. Tadi sampai ke... Sebentar Mbak Anissa. Oke. Tadi udah sampai ke yang brain itu ya. Teman-teman mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh udah dicicil pertanyaan dari sekarang, boleh nanti kita coba untuk jawab sambil menunggu ya. Saya coba jalan tanpa, oke. Tadi udah sampai ke brain itu. Sedikit lagi. Oke, ya, sini. Nah, ini kita langsung turun aja, nggak apa-apa, next slide. Nah, ini adiksi itu seberapa serius sih? Ini ada berita bahwa ada seorang pria yang dia nonstop main 3 hari di warnet ya, internet cafe. Itu di Taiwan sampai dia akhirnya meninggal gitu. Jadi sebenarnya bisa life threatening ya, dan ini hanya beberapa kasus loh, cukup tinggi kasusnya. Mungkin boleh next slide, Mbak Ratna. Oke, terus berikutnya juga ada seorang pasangan menikah, mereka mengabandon, mengabaikan bayinya sampai bayinya ini malnutrition gitu, kekurangan nutrisi. Jadi bayinya tuh cuma dikasih susu aja, nggak dikasih disuapin. Padahal game yang dia mainin itu kayak virtual baby ya, kayak yang dia nge-raise juga manusia virtual gitu. Tapi dia demi main game itu sampai anaknya pun abandon sampai meninggal gitu. Ini cukup miris ya, saya dengernya gitu. Terus berikutnya Mbak Ratna. Terus ada satu kasus lagi di mana seorang ibu, dia bermain Farmville, saking dia keselnya babynya lagi nangis pas dia main, akhirnya dia sambil dia gendong dia iniin sampai anaknya tuh kebentok gitu karena dia kesel banget.
anaknya kebentok dan akhirnya meninggal gitu. Ini sebenarnya masih banyak kasus seperti ini, ada juga di Australia di mana seorang bapak saat anaknya menangis, dia kesal, dia shook gitu ya, dia shake si anaknya itu umur usia 3 bulan sampai meninggal gitu. Jadi terkadang addiction ini membuat orang tuh tidak sadar ya sama drive yang lain gitu, karena saking cravingnya, saking preoccupied-nya sampai dia itu udah nggak rasional lagi gitu. Next, Mbak Rata. Nah, ini saya cerita sedikit tentang elements di game. Jadi mungkin agak lama belajar bahasanya di sini. Jadi games ini apa aja sih elemen yang membuat kita segitu addiktifnya gitu. Yang pertama adalah freemium. Freemium ini adalah teman-teman pernah tahu nggak sih games yang untuk downloadnya gratis, tapi nanti di dalamnya bayar, atau setelah dia dikasih trial 7 hari setelah itu bayar, atau kayak misalkan untuk membeli senjata tertentu harus purchase gitu. Nah, itu namanya freemium. Jadi awalnya aja yang free, tapi sebenarnya premium gitu. Jadi kita kayak dikasih trial, coba-coba. Yang kedua, avatar. Avatar ini sangat erat hubungan dengan ideal self. Jadi saat kita membangun avatar, itu kita biasanya kayak subconsciously kita membuat sesuatu yang ideal buat kita, dan itu mungkin nggak bisa kita dapat di dunia nyata gitu. Ini banyak research ya, ada yang hubungannya dengan gender swapping gitu, orang-orang yang mungkin gender identity-nya nggak terlalu kuat, mereka membuat avatar dan akhirnya mereka lebih paham, oh ya ternyata gender saya seperti ini gitu. Lalu juga kadang-kadang mereka eksplorasi dengan avatarnya itu. Terus ada lagi personalization. Personalization ini sekarang kan games-games sudah bisa battlefield-nya lah, di custom, bajunya lah, tank-nya lah, pokoknya segala macam udah di-personalize gitu. Terus ada narasinya. Games itu sekarang ada ceritanya. Jadi kita lebih terbawa ya dengan naratifnya. Terus sound. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang ada di games itu semua intended. Jadi semuanya itu memang sudah diatur. Ada satu buku itu namanya Music of in Gaming, itu yang ngeluarin Oxford. Jadi ada satu buku tebal, itu semuanya dia ngebahas tentang music aja di dalam games. Jadi jangan dikira kalau music itu kayak gitu aja, enggak. Tapi ada psychology research-nya yang menyatakan bahwa music tertentu itu membuat orang lebih pengen bermain gitu. Juga kan kalau sound itu nggak hanya musiknya ya, tapi ada juga kayak efek. Jadi misalkan saat kita membuka kotak, dia ada dereng atau apa gitu, atau ada eksplosif, ada suara tembakan. Nah, itu juga menstimulasi orang gitu, sehingga orang lebih tertarik, lebih drawn ke dalam gamesnya. Terus ada motion, biasanya ada sparkle, terus ada macam-macam ya, ada grafiknya menarik, dan itu jadi kayak kita terdrawn juga. Kalau misalkan yang tahu loot boxes ya, nanti saya bahas loot boxes. Itu kalau kita mau beli paket, dia kan ada motionnya tuh, entah dia muter dulu, entah dia, pokoknya ada efeknya lah gitu. Terus reward, jadi kalau di Candy Crush dulu reward gitu ya, dikasih gratis, dikasih limited time 1 jam dapat feature apa gitu. Terus ada visual association-nya positif. Jadi kayak Candy Crush itu permen kan asosiasinya, oh permen itu manis, menyenangkan, atau mungkin asosiasinya sama sesuatu yang heroik. Jadi ini sebenarnya visual itu intended gitu. Semuanya udah dilakukan research gitu. Bagaimana sih asosiasi pemainnya terhadap visual tersebut. Nah, tadi yang saya bahas loot boxes, mungkin ada yang udah tahu loot boxes itu apa, ada yang belum. Loot boxes ini kalau di games ada item yang kalau dibeli, itu kita nggak tahu isinya apa. Jadi misalkan bisa aja kita dapat trial card kalau di Mobile Legends, atau misalkan dapat senjata, atau dapat macam-macam ya. Nah, sebenarnya ini adalah form gambling. Jadi ini kayak gambling lah. Karena kita nggak tahu dapatnya apa. Bisa dapat item yang bagus, bisa yang dapat yang enggak gitu. Dan ini ada teori namanya intermittent reward. Jadi kita tuh endorphin release saat pas kita dapat sesuatu yang kita inginkan, ada dikeluarkan endorfin. Jadi kita bahagia gitu. Akhirnya kita pengen purchase untuk ngedapetin hal-hal yang kita inginkan gitu. Terus ada reinforcement, good job gitu, level up. Kalau di Candy Crush, delicious gitu kan. Jadi di reinforce perilaku kita. Terus ada rare art items. Jadi ada item-item yang hanya ada misalkan pada jam tertentu, atau hanya dapat kalau kita sudah berhasil melakukan misi ini.
Terus ada limited offers gitu ya. Ayo hanya untuk 2 jam ke depan, purchase now gitu. Nah, lalu ada juga in-game currency. Kenapa sih di game itu kalau kita beli sesuatu nggak pakai rupiah gitu atau nggak pakai dolar gitu. Tapi mereka selalu convert itu ke dalam koin atau ke dalam ada yang diamond, ada yang koin gitu ya, macam-macam gitu. Nah, itu supaya kita tuh nggak terlalu sadar berapa banyak uang yang kita keluarkan karena itu bukan currency asli kita gitu. Terus ada juga guilds ya, guilds atau clan. Apa ya namanya ya? Kalau di Indonesia grup gitu ya, serikat. Ada yang bilang serikat, ada yang bilang clans, ada yang bilang guilds gitu ya. Jadi kayak kita punya tim-tim sendiri nih, kalau misalkan perang atau apa gitu kan, kita punya tim sendiri. Nah itu biasanya orang-orang yang bermain games itu bondingnya kuat banget sesama anggota member timnya gitu. Jadi ada merasa bahwa, oh saya belong di grup ini, ada rasa togetherness gitu. Nah itu teorinya juga banyak. Jadi itu kenapa sih bisa orang kok bondingnya sekuat itu ya kalau main game. Pasti teman-teman tahu deh kalau yang main. Terus ada chat feature, jadi kita bisa berinteraksi gitu kan sama orang lain, dengan pemain lain, kayak cerita atau share knowledge. Oh di sini ada rahasia ini loh, oh gini loh caranya, gini loh triknya gitu. Nah ini ada reciprocity, itu kayak kita bisa giving out items, kita bisa ngasih item-item ke teman, jadi membuat kita juga merasa special karena kita bisa ngasih item ke orang lain gitu. Dan romance, nah siapa di sini yang sering banget main games juga mencari pacar atau mencari pasangan gitu. Dan ternyata banyak juga ya orang-orang yang apa namanya mencari romance di sini. Ya boleh next. Terus treatment. Kalau tadi udah dibahas ya treatmentnya apa aja sih? Di sini ada yang psikofarmakoterapi ya menggunakan obat gitu, antidepresan, anxiolytics. Terus ada juga terapi psikologi, jadi CBT gitu, motivational enhancement therapy sama lifestyle training. Ada juga support group gitu ya, grup terapi atau bisa juga di-combine gitu. Oke, kayaknya udah selesai ya. Jadi nanti mungkin fokusnya lebih ke diskusi aja kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Ibu Ratna dan juga Ibu Anissa atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan memberikan banyak insight kepada kita semua. Karena memang cyberpsikologi ini memang menarik untuk dibahas gitu. Karena seiring dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini tuh yang merevolusi cara-cara kita dari hal-hal yang tradisional menuju hal-hal yang baru yang sangat luar biasa gitu. Dan itu juga akan membuat kita menuju apakah kita akan menjadi ke arah yang lebih positif atau negatif. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman boleh menggunakan fitur raise hand apabila ingin bertanya, dan apabila ingin langsung ditanyakan bisa langsung ditulis di kolom chat. Ini udah ada pertanyaan ini, Bu, kepada Kak Anissa dan Kak Ratna. Izin bertanya, nama saya Abdul Rohman, S1 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ingin bertanya, apakah dalam sehari kita menghabiskan waktu di Twitter 3 jam, kemudian kita kecanduan media sosial, itu merupakan dampaknya lebih kuat daripada kita kecanduan rokok atau minuman keras. Dan bagaimana cara mewujudkan bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh negatif game online dan untuk mewujudkan generasi penerus yang baik. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab nih oleh pemateri kita, Ibu Ratna atau? Oke. Baik, Langsung silakan ya. Bu. Tadi sebenarnya di materi sudah dijelaskan bahwa indikasi seseorang itu addiction itu ada beberapa tanda ya, ada preoccupied, konflik, ada withdrawal tadi, ada craving, ada tolerance, dan ada social withdrawal. Jadi kalau dirasa memang ketika bermedia sosial itu sudah mengganggu kehidupan sosialnya, kemudian mengganggu produktivitas belajar, mengganggu hubungan kita dengan orang lain, kemudian kita jadi mengganggu waktu makan, waktu istirahat, itu memang
kayaknya sudah perlu diwaspadai dan kita sudah seharusnya kita bisa menakar kita sampai mana, dan kalau kita sudah melebihi itu artinya kita sudah harus melakukan diet media sosial sih. Itu sih sepertinya. Kayaknya lainnya berkaitan dengan game ya Mbak Anissa. Mungkin langsung ke Mbak Anissa. Oke, iya. Kalau misalkan tadi ya, kecanduan medsos itu, itu yang itu tadi ya. Terus cara bangsa terbebas dari negatif online games. Ya sebenarnya online games itu kan tergantung juga penggunaannya. Bisa positif, bisa negatif. Ada juga beberapa research yang menyatakan kalau misalkan seseorang yang tadi introvert, saat dia main game, dia belajar bersosialisasi, dia belajar menjadi leader gitu kan, jadi ketua grupnya, ternyata itu terbawa gitu di real life gitu. Nah, jadi sebenarnya asal wise aja sih, maksudnya kita tahu batasan, kita lebih aware. Jadi kalau misalnya saatnya belajar, saatnya kuliah. Terus kita juga bisa membatasi konten-konten yang positif gitu gamenya. Kalau misalkan kontennya udah tidak baik, ya jangan dimainin gamenya gitu. Kalau untuk secara masifnya, ya kita sama-sama aja, sama-sama mengingatkan, sama-sama bersharing gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti jadi dosen atau di keluarga gitu, nanti bisa mengarahkan untuk penggunaan game yang responsible gitu ya, bertanggung jawab. Begitu aja. Mungkin berikutnya ini saya langsung jawab aja ya. Dibacakan aja mungkin, Alfian. Ya, Alfian. Langsung dibaca Mbak Anissa. Baik, oke, untuk pertanyaan kedua ini ada dari Kak. Permisi Kak Anissa, nama saya Intan dari mahasiswi psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Ingin bertanya, apakah seorang ibu yang terus bermain game saat ini menyusui atau menidurkan anaknya itu akan mempengaruhi kedekatan sang ibu dengan anak, atau juga akan mempengaruhi perkembangan si anak secara psikologis? Terima kasih. Ya, menarik ya pertanyaannya ya. Sebenarnya semuanya kan tergantung juga. Kalau misalkan si ibunya hanya sesekali gitu, karena kadang-kadang ada ibu baru yang mereka merasa baby blues, mereka depresi gitu ya, sangat berat menjadi ibu baru sampai dia sesekali saat dia nggak bisa me time sama sekali, cuman dia saat menyusui dia manfaatkan pegang handphone misalnya, tapi hanya sesekali, ya itu mungkin masih dibilang oke lah gitu. Tapi kalau misalkan secara selalu dan berlebihan, itu kan juga memberikan contoh yang tidak baik sebenarnya untuk anaknya gitu. Terus juga bisa dari reaksi radioaktifnya gitu kan. Itu kan berdampak kepada si bayi gitu. Nah, terus mempengaruhi kedekatan pasti sedikit banyak pasti terpengaruhi karena si ibunya tidak lagi fokus kepada anaknya tapi fokus terhadap permainannya gitu. Jadi emotional bondingnya juga pasti terpengaruhi. Tapi and again kita kadang-kadang untuk menyatakan sebuah teori hitam dan putih itu agak susah ya karena semua ini kan tergantung dari case by case. Kita juga nggak bisa menjudge bahwa ibu yang seperti ini adalah ibu yang buruk, ibu yang seperti ini adalah ibu yang baik. Terkadang memang sangat berat memiliki anak, apalagi misalkan suaminya sibuk, dia jauh dari orang tua, dan satu-satunya me time adalah saat dia menyusui anak, dan dia tetap fokus sih ngeliatin anaknya, tapi dia sambil main, tapi mainnya yang ringan ya, nggak terlalu mengambil konsentrasinya dia, ya mungkin sah-sah aja sih, asal tidak berlebihan dan tidak sering-sering gitu. Mungkin bisa kalau Mbak Rana mau tambahin boleh? Kayaknya udah cukup ya Mbak. Oke, baik. Ini soal pertanyaan game kayaknya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Fatoni nih. Kak Anis, saya mau tanya, gimana cara kita agar kita tidak game addict di masa pandemi? Gimana ya Kak? Wah. Menarik ya. Saat kita di pandemi ini, semua aktivitas kita di online pasti meningkat, dan terkadang kita memang butuh sense of togetherness, of connectivity gitu. Cuman supaya kita nggak edik semuanya di bagian apapun ya, maksudnya di hal apapun, supaya nggak edik itu kan pasti pembatasan. Jadi kita harus bisa membatasi kayak, oh saya mau main misalkan 1 jam aja. Ya, jadi dikontrol gitu. Kalau misalkan bisa di handphonenya diaktifin
timer gitu kan. Sekarang handphone udah bisa ya. Jadi kita mau ngebatasin aplikasi ini, kita mau mainnya cuma sejam. Jadi sejam, pas sudah sejam dia mati gitu. Nah itu ya lebih baik gitu. Atau kalau misalkan nggak mau lagi tengah-tengah main mati, karena kan kadang-kadang ada game yang mengasih punishment ya. Kalau kita lagi main terus tiba-tiba connectivity-nya mati gitu kan, langsung dikasih punishment gitu. Nah ya berarti kita udah alert aja berapa menit sebelumnya, oh iya gitu, ini udah 5 menit lagi kayaknya udah nggak bisa main satu game lagi deh gitu. Jadi tetap lakukan semuanya dengan mindful ya, maksudnya dengan lebih dengan kesadaran yang tinggi gitu. Mudah-mudahan Wah. terjawab ya Pak Tony. Baik, sebelum kita melanjutkan diskusi, mungkin teman-teman bisa mengisi link evaluasi dan juga absensi untuk juga nanti terkait sertifikat yang akan dikirimkan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk mengisi link yang sudah di-share di kolom chat. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Langsung aku bacain ya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, tadi waktu materi, seorang bisa menjadi ekstrovert pada sosmed dan pada dunia nyatanya dia introvert. Nah, untuk itu, apakah seseorang itu saat lebih nyaman di sosmed, dia bisa keluar dari zona itu atau tidak? Sampai kalau di Jepang kan ada istilah kikogomori. Kalau tidak salah, dia sampai tidak mau keluar kamar, dan saya juga pernah nonton anime No Game No Life. Wah, oke. Menarik sekali nih. Mungkin dari Saya ya. Ibu Ratna atau nanti mungkin Ibu bisa Anissa. ditambahkan Mbak Anissa ya. Yeah. Jadi itu tadi yang saya contohkan mungkin kan yang berkaitan dengan pendapatnya Suler tadi ya. Jadi kan tadi sosial media itu bisa jadi sebagai media kita untuk mengekspresikan diri. Kadang-kadang orang ketika berada di dunia nyata itu susah untuk mengekspresikan diri ya, tapi ketika di sosial media kita kan tidak ada batasan ya, kita mau ngomong apa saja, kita mau jadi siapa, itu memudahkan orang-orang yang mungkin dalam dunia nyata itu sangat introvert gitu ya, penyendiri. Nah itu mungkin bisa mengekspresikan dirinya di sosial media karena tidak ada batasan tadi gitu. Kalau apakah seseorang itu saat lebih nyaman di sosmed, dia bisa keluar dari zona nyaman. Nah ini mungkin perlu maksudnya sejauh mana dia juga penggunaan media sosialnya gitu. Betul. Menurut saya gitu. Kalau dia sudah sampai ke taraf yang akhirnya benar-benar mengganggu aktivitasnya lagi, balik lagi tadi mengganggu aktivitas belajarnya karena dia sangat nyaman dengan kemudahan mengekspresikan diri di media sosial, ya mungkin perlu perlu memborning lagi diri kita bahwa sebenarnya kita juga butuh berinteraksi secara real di dunia nyata gitu. Itu sih mungkin ada tambahan Mbak Anissa. Iya. Jadi tuh kalau di sosial media tuh suka ada istilah fake it until you make it. Jadi kadang-kadang tuh orang menunjukkan sesuatu standar yang sangat tinggi sampai kalau terutama selebgram ya, jadi atau influencer. Jadi dia tuh seolah-olah lifestyle-nya begini, seolah-olah orangnya extrovert gitu, sangat friendly sampai dia bisa menuju ke sana gitu. Jadi fake it until you make it. Tapi sebenarnya menurut saya sih itu bisa jadi bumerang karena saat kita udah meng-set standar yang sangat tinggi gitu, jadinya kita juga akhirnya membandingkan ke diri kita nggak puas dengan kehidupan yang nyatanya kita gitu, karena di Instagram itu kita udah terlalu tertata ya gitu, tertata semuanya cantik, semuanya bagus, semuanya happy, sampai akhirnya kita pun merasa adanya beban untuk membuat itu menjadi sebuah realita gitu. Nah tadi saya setuju banget sama Mbak Ratna gitu. Kita memang butuh tetap harus realistis, tetap harus juga punya connectivity di offline world, kalau bahasanya cyberpsychology atau di dunia nyata. Terus hari ini ada pertanyaan yang gaming ya, kalau di Jepang kan ada istilah hikogomori gitu, sampai nggak mau keluar kamar. Nah, kalau menurut saya sih kalau seseorang tidak mau keluar kamar, itu udah termasuk gangguan. Jadi kita nggak tahu sih seberapa besar, itu kan butuh di-assess lagi. Tapi itu udah termasuk gangguan karena dia sudah mengunci diri gitu, sudah mengunci diri, menarik diri dari surrounding-nya dia gitu. Jadi dia sama sekali nggak mau keluar kamar, itu udah hazard gitu. Jadi saran saya nih kalau misalkan teman-teman punya orang sekitaran gitu yang
dia udah menarik diri, nggak usah tunggu 12 bulan sih sebenarnya gitu. Emang 12 bulan itu dinyatakan penyimpangannya, tapi intervensi dari awal juga baik gitu. Jangan sampai dia udah terlalu berat addiction-nya, itu baru di treatment, itu akan lebih susah gitu. Jadi kita udah dari awal boleh, misalkan ada adik nih, kayaknya dia udah terlalu into games ya, boleh diingetin kalau perlu kita minta tolong sama orang-orang yang lebih profesional gitu, psikolog klinis atau psikiater gitu. Kayak itu. Oke, jadi kita harus memang sebagai orang psikologi juga harus ambil peran gitu ya, Kak ya. Kalau memang di sekitar Betul. kita ada orang-orang yang, oh kayaknya nih kecanduan nih, kita tahu teorinya kayak gini-gini, ya harus kita ambil bagian. Seenggaknya kita Iya, mungkin memperingatkan atau menasehati dengan cara yang baik gitu. iya betul. Oke, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari, apakah kalau pembatasan sudah diatur untuk bermain game, tapi masih melanjutkan dengan perpanjangan waktu, wah ada edit time nih, dan mengatur ulang waktu, bagaimana caranya kita bisa berhenti bermain? Terima kasih Kak. Oke. Ini nambah ya. Jadi kalau istilah orang Jawa ini tanduk gitu ya Mbak Anis. Oke. Jadi kalau memang menurut saya kalau sudah timer itu sudah dipasang ya, pembatasan kita sendiri itu sebenarnya kita akan warning diri kita sendiri. Nah, next selanjutnya ketika warning itu sudah bekerja, maka selanjutnya yang bekerja adalah regulasi diri kita gitu loh. Bagaimana kita komitmen kita ketika mengatur waktu. Kalau memang sudah oke, saya berkomitmen 1 jam atau 2 jam, setelah itu saya harus melanjutkan aktivitas yang lain, ya itu beralih ke regulasi diri masing-masing orang sih, menurutku gitu. Iya, betul setuju. Betul setuju. Kalau misalkan memang kalau regulasinya ternyata belum bagus, kita mungkin butuh support juga dari teman atau dari keluarga gitu. Ingetin ya kalau udah terlalu lama main, coba ingetin gitu. Jadi terkadang kita butuh support system juga ya, karena saya ngerti kalau misalkan baru ketemu game baru, itu biasanya 2 bulan, 3 bulan pertama itu sangat drown gitu ya. Kayaknya nggak bisa deh, apalagi kalau udah interfere. Misalkan kita ketemu teman di online, tapi ternyata udah tukeran nomor WhatsApp gitu. Jadi temennya ngechat mulu, kok nggak online sih? Kita udah mau battle nih gitu. Jadi akhirnya susah ngekatnya gitu. Jadi kalau kayak gitu kita juga pertama butuh bantuan dari teman-teman, dari keluarga misalkan. Atau kita butuh alokasi. Jadi misalkan kita buat nge-stop main game, kita lakukan kegiatan yang lain tapi yang fun juga, tapi di real life gitu. Misalkan ada yang hobinya crafting, atau sekarang kan ada tuh ya, apa sih namanya, kalau cowok tuh suka game-game yang apa sih, kayak boneka yang dicat-cat itu, patung apa sih, miniatur gitu yang dicat-cat ya. Jadi ada alokasi, ada penggantinya gitu. Jadi nggak harus selalu main online games. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Ibu Anissa dan Ibu Ratna. Untuk percakapan selanjutnya dari saya Nelly, mahasiswa psikologi, mau tanya, apakah baik untuk perkembangan anak jika orang tua membiarkan anak bermain game sejak kecil? Apakah akan berpengaruh untuk tahap perkembangan selanjutnya, misalnya berpengaruh pada sosial atau emosi? Gimana? Boleh dijawab Ibu Ratna dan Ibu Anissa mungkin? Kayaknya ini bagiannya Mbak Anissa ini. Oke, boleh. Oke, boleh. Jadi sebenarnya gini, untuk seseorang bermain games itu pertama kita harus selalu mengacu kepada batasan usia. Jadi kalau mau download games itu kan selalu ada ya, maksudnya kayak age ratingnya 13 plus atau 12 plus, atau kalau mau yang kids friendly tuh kayak Sonic kan sekarang udah ada di aplikasi juga. Itu kalau nggak salah dia 3 tahun atau 4 tahun ke atas. Jadi pertama banget itu kontennya harus sesuai, age appropriate gitu. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, biasanya sudah ada research-nya, ini baik nggak buat anak, ini harmful nggak buat anak gitu. Jadi apalagi sekarang kalau di luar itu ada GDPR itu General Data Protection Regulation. Jadi dia mengatur semua perilaku digital dan mereka juga memberi pembatasan bahwa anak umur sekian nggak boleh main apa. Jadi itu udah diatur, ada regulasinya kalau di Eropa. Nah, lalu juga masalah kepemilikan data gitu. Kadang-kadang kalau anak main secara online itu kan datanya terambil gitu. Sekali ngambil bisa 5.000 data point, biometrik ambil dari kamera mungkin, atau location sharing gitu. Jadi sebenarnya implikasinya sangat banyak kalau untuk anak bermain gitu. Nah, jadi sebenarnya, dan itu yang pertama, kita mesti tahu
kontennya age appropriate apa enggak. Terus habis itu mempengaruhi nggak sih ke perkembangan anak? Tergantung. Jadi tergantung dari si kontennya. Kalau misalkan anaknya main game yang ternyata justru ada aspek edukatifnya gitu ya, gamification, ya mungkin nggak terganggu gitu. Tapi kalau dari segi konten anak umur 6 tahun tapi main misalkan PUBG gitu, itu udah pasti merusak gitu ya kan, karena dia lebih agresif pasti, kontennya juga maksudnya dari segi kostum perempuannya apa segala macam juga udah nggak sesuai sama usia mereka gitu. Jadi pasti itu sangat sangat mengganggu tumbuh kembang gitu. Jadi orang tua harus lebih mawas juga sih, jadi harus sesuai sama konten anak, terus jamnya juga dibatasi, terus agreement. Jadi misalkan anak mau main, orang tua harus bikin agreement. Oke, kamu boleh main game, misalkan ini boleh Mario Kart, misalkan ya. Mereka boleh untuk usia 7 tahun misalnya. Tapi ada syaratnya, sebelum kamu main, sebelum kamu download, kita bikin agreement gitu. Kamu boleh main setengah jam pas satu weekend misalnya. Sabtu aja ya, gitu. Tapi juga harus sudah selesai tugasnya, kayak gitu. Jadi ada agreement di awal, seperti itu. Nah, kalau misalkan semuanya sudah dengan kemawasan yang tinggi, biasanya ya pengaruhnya nggak terlalu negatif, gitu. Tapi kalau misalkan anaknya dibiarin aja atau orang tua terlalu sibuk, anaknya dibiarin aja main 4 jam sehari, asal nggak ngeganggu orang tuanya, ya itu pasti berdampak tumbuh kembang, karena dari segi social skill-nya dia terganggu, kognitifnya juga terganggu, gitu. Semoga menjawab ya. Wah, keren sekali jawabannya. Eh, saya juga mau tanya nih, Ibu Anissa, terkait game online itu sendiri. Sekarang kan perkembangan teknologi itu udah sangat besar gitu ya, apalagi dalam industri game. Nah, kan banyak sekali anak-anak muda sekarang itu udah mulai bermain game, dan mereka ingin bermain game karena mereka ingin punya value dari game itu. Mereka ingin mendapatkan sesuatu, baik itu pekerjaan sebagai pro player dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak orang tua itu yang nggak sadar gitu. Ya udah, nggak usah main game, kamu jadi ini aja nanti, jadi apa PNS atau apa TNI Polri gitu. Nggak usah main game, nggak bakal bermanfaat. Nah, itu gimana sih Bu, cara kita buat meyakinkan orang tua, kemudian ya supaya mereka yakin gitu bahwa ya ini ada dampak besar gitu. Iya, jadi ini generation gap ya antara anak. Tapi sebenarnya gini, kalau kita lihat dari sisi, sebenarnya saya juga sangat tertarik nih fenomena ini, karena sekarang games kayak di Indonesia gitu, itu udah jadi e-sport. Jadi udah ada atletnya, udah ada orang yang memang making money gitu. Tapi itu pun dari negara beda-beda ya. Kalau di Eropa, perilaku main game itu sangat tidak disupport, walaupun itu e-sport gitu, tidak diakui bahkan sebagai sebuah bentuk olahraga gitu. Nah, yang perlu dilihat pertama, memang orang tua pasti concern karena mereka nggak ngerti, dan anaknya, oh saya bisa kok mah dapat uang dari sini, bisa jadi streamer, bisa jadi influencer ya kan, bahkan bisa jadi atlet. Tapi pemain pun atau teman-teman mahasiswa main gitu, itu perlu juga lebih teliti. Pertama, game itu ada trennya. Oke, 3 tahun pertama making money banyak banget. Tapi long term efeknya gimana? Setelah gamenya habis, udah trennya udah nggak ada, atau muncul influencer baru, atau muncul kayak trending yang baru, apakah masih bisa survive? Nanti akhirnya udah drop out, terus gamenya udah mati gitu ya, udah gulung tikar. Karena game itu kan juga nggak selalu lasting gitu. Apa yang terjadi? Jadi mesti dilihat juga long term efeknya. Kedua, fenomena atlet ini menurut saya masih gray area banget gitu, karena bener nggak sih ini nih sport, karena sport itu kan sehat ya. Kalau atlet kalau saya kan suka banget F1 nih, jadi kalau di F1 itu kan semua diatur, nutrisi, orang ini dia boleh praktis berapa jam sehari, dia boleh physical, misalnya dia exercise gitu ya, ngangkat ban lehernya, terutama kalau F1 driver itu boleh berapa jam sih sehari, semuanya tuh based on research, diatur langsung dengan nutritionist, dengan dokter, dengan pokoknya sangat-sangat teratur. Tapi kalau e-sport di Indonesia, itu atletnya kan yang memanage manajemen. Jadi apakah mereka akan memperhatikan wellness dari si atletnya ini? Mereka memperhatikan nggak kalau misalkan orang itu matanya nggak boleh melihat lebih dari 20 menit secara langsung? Nanti dilihat nggak long term efeknya. Nanti kalau misalkan pemainnya ternyata ada yang mengalami kebutaan, apakah manajemen mau bertanggung jawab gitu. Terus dari segi tadi kardiovaskular,
kan dibilang 11 tahun kemudian. Sekarang main game 3 tahun ya, ternyata 11 tahun kemudian diabetes, sakit jantung, akhirnya juga percuma gitu kan. Jadi maksud saya, jangan terlalu terbuai. Oke, bagus, making money di usia muda, tapi saya juga nggak menjelekkan, juga nggak menyalahkan, coba lebih aware juga, dipikir matang-matang gitu. Ini bisa nggak sih long term-nya survive gitu, dan bisa nggak sih nanti saya tuh udah punya backup plan. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau, ya harus punya backup plan. Kalau ini terjadi, gulung tikar, saya mungkin udah invest di tempat lain, atau saya udah punya skill yang lain selain main game, kayak gitu. Jadi orang tua itu kan sudah mengalami berapa era ya. Jadi mereka tuh punya point of view juga yang nggak bisa kita bantah semena-mena gitu. Mereka udah punya pengalaman juga, walaupun eranya berbeda, tapi mereka juga udah mengalami naik turun semua tren lah kasarnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu bilang orang tua salah nih, nggak ngerti anak zaman sekarang, atau anak nggak ngerti ini apa namanya, anak yang terlalu intuit gitu, terlalu sama hal-hal yang terlalu kini gitu. Jadi harus tetap balance ya, perspektif orang tua dan anak, kita saling lihat aja kayak gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini saya bukan ngejelekin e-sport ya, tapi maksudnya semoga lebih bijak, lebih bisa berpikir untuk jangka panjang, dan lebih bertanggung jawab juga. Kalau mau jadi atlet e-sport, silahkan. Tapi jangan lupa menjaga kesehatan badan, tulang punggung, mata, kardiovaskular, olahraga yang lain juga harus dilakukan, nutrition juga harus dijaga, manajemen pun nggak boleh mendrill. 8 jam harus latihan non-stop. Itu yang kadang-kadang saya agak concern, kasihan. Saya kasihan sama atlet sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bu Anissa sudah memberikan pemahaman yang luar biasa kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi kembali lagi kita harus benar-benar pintar untuk melihat opportunity dari e-sport itu tadi ya Bu, karena juga ada selain sekarang opportunity-nya bagus, tapi long term atau dampak jangka panjangnya itu juga bakal memberikan efek kepada kehidupan kita di masa yang akan datang. Betul. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih dari Tri Ajeng Al-Karimah. Assalamualaikum, saya Ajeng, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Mau bertanya, bagaimana pandangan Ibu Anissa terkait dengan event seperti Olimpiade game online? Apakah itu baik dan perlu diadakan? Terima kasih. Silahkan Ibu. Oke, ini opini soalnya ya. Jadi saya agak nggak berani sebenarnya kalau ngasih opini. Nanti misleading. Jadi saya mungkin nggak terlalu berbicara banyak karena masih dibutuhkan research yang maksudnya lebih mendalam ya tentang fenomena e-sport ini. Karena memang setiap negara itu beda-beda kebijakannya. Kalau di Asia, iya digombar-gambirkan e-sport, it's sport gitu. Tapi kalau di Eropa itu bahkan dilarang gitu. Jadi tidak diakui sebagai sport. Nah, kalau untuk Olimpiade, sebenarnya juga e-sport itu kan macam-macam ya. Bahkan saya balik lagi ke F1 ya, maaf. Kalau F1 pun dia juga ada e-series-nya. Jadi saat waktu itu lockdown, dia ada racing yang e-nya. Tapi itu pun si driver-drivernya bilang kalau misalkan saat kita bermain game sama di real life itu beda. Kayak physical fitness-nya itu beda yang dibutuhkan gitu. Jadi semoga nanti ke depannya lebih banyak research yang menyatakan bahwa baik atau tidaknya e-sport. Jadi kalau saya tidak beropini dulu, tadi kayaknya udah jelas sedikit dipaparkan ya. Saya concern. Mudah-mudahan kalau teman-teman memang mau jadi atlet, lebih berpikir panjang dan lebih memperhatikan ini physical wellness ya, well-being-nya gitu, makan dan semuanya ya, mata. Gitu. Wah, baik. Berarti memang harus perlu dikaji lebih dalam lagi terkait Betul. Olimpiade game online ini Bu ya. Jadi bukan hanya sekedar opini. Iya. Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Hasbi Asidiki. Assalamualaikum Kak, saya Hasbi dari SMAN 3 Jember. Bertanya, dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, kita bisa melihat fenomena di mana anak-anak kecil sudah bermain game sejak dini. Bahkan mereka sudah terjun di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sikap kita ketika ada di keluarga kita, khususnya anak di bawah umur, mungkin di jenjang SD yang terjebak di siklus tersebut. Sedangkan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dan ketika kita harus melarangnya bermain, mungkin kita membatasi mereka untuk mengikuti zaman. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Oke.
Pertama balik lagi, tadi kita itu sebenarnya punya hak buat ngingetin si adik-adik ini kalau kontennya nggak sesuai, karena kita kan yang lebih besar ya, kita juga ngerti apakah itu mengandung unsur maaf pornografi atau mengandung unsur kekerasan. Jadi kalau misalkan itu sudah jelas ya kita sebenarnya berhak buat ngingetin dia. Tapi caranya mungkin nggak langsung diambil atau dimarahin si anak ini karena pasti dia defensif. Jadi anak-anak sekarang itu kan mereka strong minded ya. Jadi nggak mau diatur. Jadi caranya juga kita harus pendekatannya baik. Misalkan, Ade main apa sih? Terus kita tanya, apa sih yang Ade suka dari situ gitu. Menurut Ade ngeliat gambar kayak gini apa yang Ade pikirin? Jadi maksudnya kita juga harus masuk gitu. Jadi untuk melarang, pertama kita mesti masuk dulu ke point of view-nya dia gitu. Nah, kalau misalkan saya mungkin kalau yang kayak gini lebih mau ngebahas soal kepemilikan data gitu. Anak-anak itu saat main, apalagi TikTok, social media, itu bahaya karena data mereka diambil gitu dari location sharing, dari biometrik. Bayangkan ya, jadi mereka itu udah punya nih struktur wajahnya. Sekarang aja iPhone tuh mau aktivasi apapun bisa loh pakai screen, pakai scan muka gitu. Jadi kan mereka udah punya akses yang besar gitu. Nah, terus bisa juga nanti mereka di weaponization. Jadi gini, kalau misalkan organisasi tertentu yang mungkin dia jahat gitu ya, dia tuh bisa aja menggunakan data ini untuk memunculkan propaganda. Nah, anak kecil kan mudah terhasut gitu, karena dia belum critical thinking-nya belum terlalu jalan. Jadi itu namanya weaponization. Jadi anaknya itu bisa direkrut ke organisasi-organisasi yang hitam gitu atau yang ekstrim gitu. Jadi itu juga bahayanya seperti itu. Mau nambahin sedikit boleh Ya, ya, boleh, Mbak boleh, iya boleh. Anissa? Iya, kebetulan ini yang setauku kalau anak-anak itu memang sudah ada himbauan dari Asosiasi Dokter Anak Amerika kalau nggak salah bahwa memang ada ininya poin-poinnya, misalkan anak usia 0 sampai 2 atau 3 tahun tuh memang no gadget sama sekali, memang tidak diperkenankan, dan maksimal setauku, aku lupa urut-urutannya, cuman kalau usia 12 itu pun dalam satu hari itu maksimal hanya 1 atau 2 jam ya, Mbak. Dan kalau untuk anak-anak, kalau penggunaan dalam seminggu itu lebih dari 15 jam, itu kalau nggak salah udah dikategorikan sebagai addiction gitu. Itu sih setauku. Jadi memang kita peran orang tua itu bagaimana membatasi, ya itu penting banget ya. Jadi anak-anak memang kalau udah ke gadget itu memang kayak lupa gitu ya. Lupa belajar dan lain sebagainya. Kita yang orang tua yang lebih harus aware gitu terkait penggunaan gadget. Itu sih mungkin. Sama dikasih alokasi kayaknya ya. Maksudnya terkadang tuh anak-anak kan juga nggak bisa diambil dengan gitu aja tanpa ada substitute-nya. Jadi kita mungkin perkenalkanlah main game yang zaman dulu tuh sebenarnya juga seru-seru kok. Main Uno, main luar tangga gitu. Jadi si anak ini nggak cuma ditarik gitu gamesnya, tapi kita juga ngasih alternatif, ngasih solusi juga gitu. Iya, karena memang dengan perkembangan teknologi itu sebenarnya meskipun ada plus minusnya, kita nggak bisa menjauh dari teknologi ya. Yang bisa kita lakukan mungkin ya beradaptasi, itu ya Mbak Anissa. Iya, gitu betul. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang kita di perkembangan zaman ini harus benar-benar pintar gitu ya untuk bukan cuman melarang aja, tapi juga kita juga harus memberikan alternatif. Kalau kita nggak main, mungkin kita bisa mengenalkan tentang permainan tradisional atau permainan konvensional yang mungkin bisa kita lakukan dan bukan hanya dengan bersosial media atau di itu aja ya. Oke, terima kasih Ibu Anissa dan juga Ibu Ratna. Bagi teman-teman yang mau bertanya mungkin boleh raise hand atau tulis kolom pertanyaannya. Oke. Baik, menarik sekali webinar series kita yang pertama ini. Sayang sekali karena keterbatasan waktu, jadi kita harus mengakhiri webinar series yang pertama ini. Mungkin izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan hasil dari webinar kali ini bahwa cyberpsikologi merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat
menarik untuk dibahas. Karena dengan perubahan teknologi yang telah merubah gaya hidup, baik dalam hal penggunaan sosial media ataupun game online yang lebih mudah membuat kita menemukan informasi-informasi yang itu akan merevolusi cara-cara konvensional atau tradisional kita menuju ke arah yang positif dan negatif. Dan dikembalikan lagi bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang bijak dalam berkomunikasi di dunia cyber atau di dunia virtual seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya akan ada terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih utamanya kepada Ibu Anissa telah bersedia untuk memberikan ilmu-ilmunya pada webinar kali ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk Universitas Muhammadiyah Jember. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf ya kalau ada kekurangan, dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan, boleh visit saya ada di Instagram cyberpsychology.id, boleh via direct message, atau boleh ke Bu Ratna atau Mbak Ratna, nanti Mbak Ratna yang akan sampaikan ke saya. Gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menginikan waktunya. Iya. Terima kasih Mbak Anissa. Ini saya agak nyambung nih, tadi ada pesan dari Bu Dekan, Mbak. Harap ditunggu sebentar karena ada penyerahan sertifikat secara virtual Mbak Anissa. Dan ini mungkin sambil nunggu, mungkin ada satu pertanyaan sambil nunggu teman-teman di sini. Baik nih, mungkin ada yang masih mau ditanyakan teman-teman, ada yang penasaran nih. Terakhir nih pertanyaannya, kata Bu Ratna. Kalau males nulis, boleh langsung raise hand, nanti dinyalain aja mic-nya. Nah, boleh tuh. Nggak usah malu-malu. Atau mungkin MC-nya ada yang mau nanya. Mungkin kalau aku sih terkait ini ya Mbak ya, nanya sih. Boleh ya saya. Saya sebenarnya nggak nanya materi sih, tapi nanya tentang kajian di cyber psychology itu sih sebenarnya kayak apa pengalaman kuliah di Nottingham gitu ya Mbak. Mungkin teman-teman di sini ada yang terinspirasi dan pengen juga ngikutin jejaknya Mbak Anissa nih kayaknya. Iya, menurut saya sih Indonesia perlu banyak cyber psychologist ya. Jadi karena masih banyak perilaku-perilaku yang kurang bertanggung jawab gitu. Kayak tadi kan dibilang netizen Indonesia ya paling tidak sopan gitu ya. Nah, jadi kalau perjalanan saya sih singkat cerita ya sebenarnya sih rezeki aja sih. Cuman kalau di Nottingham Trend-nya ya saya senangnya karena pertama kampusnya itu sangat suportif gitu. Terus dia dosen besar kita Mark Griffiths itu dia adalah orang pertama yang melakukan penelitian hubungan antara komputer dengan manusia. Jadi bisa dibilang kayak dia orang pertama yang melakukan penelitian cyber psychology gitu. Terus di sana kita itu kemarin sayangnya seharusnya kan saya ada internship, ada magang. Nah, saya tuh udah hampir banget kerja di cybercrime unit di Inggris gitu. Tapi ternyata karena pandemi, akhirnya dari kampus sendiri itu di-cancel semua internship-nya. Jadi akhirnya saya nggak jadi magang, tapi diganti sama tugas gitu. Jadi kemarin akhirnya kita ngerjain 2 tugas lah, ada tesis sama tugas pengganti magangnya kayak gitu. Nah, bagusnya juga karena ini ya teman-teman sekelasnya semuanya dari lingkup yang berbeda, jadi ada yang spesifikasinya VR, ada yang cyber security, ada yang social media, ada yang lebih ke klinis, ada yang lebih ke parenting gitu. Jadi kita suka tuker ide gitu di kelas gitu. Mbak Anissa. Jadi ini teman-teman yang tertarik ngikutin Instagramnya Mbak Anissa ini ada di @cyberpsychology.id ya. Jadi di situ biasanya Mbak Anissa ini juga konten kreator ya. Jadi kayaknya kalau baca CV-nya itu banyak bekerja, punya pengalaman kerja banyak di ini ya Mbak. Industri kreatif ya. Industri kreatif ya. Jadi kemarin Mbak Anissa cerita baru di Tokopedia dan lain sebagainya. Kayaknya luar biasa ini perlu banyak belajar gitu ya Mbak Anissa. Kalau dulu boleh sedikit nih sambil nunggu masih butuh waktu. Dulu ngawali bisa kuliah di Nottingham tuh gimana Mbak? Jadi sebenarnya saya tuh waktu tuh pas yang DIY itu kan penelitiannya
tentang deception behavior pada pengguna sosial media. Jadi penelitiannya adalah orang itu biasanya deceptive behavior nggak sih kalau di sosial media, kayak mengedit atau memilih gambar yang baik, gambar yang buruk. Jadi itu kan sebenarnya sebuah bentuk deception behavior. Pas lagi nyari-nyari ketemulah ini si cyber psychology gitu kan. Wah, apa nih? Oh, ternyata termnya cyber psychology ya gitu ilmunya. Terus akhirnya wah kayaknya saya tertarik nih buat buat kuliah nerusin ke sini gitu. Akhirnya saya research beberapa kampus dan ternyata kayaknya yang paling appealing itu Nottingham. Pertama karena Nottingham sendiri itu Muslim friendly banget. Negara di UK itu wilayah yang paling padat Muslim community-nya adalah Nottingham. Jadi halal food banyak, masjid banyak, jadi menenangkan lah ya gitu kan. Karena kan jadi minoritas juga menakutkan ya. Nah, terus dia kota yang banyak pelajar karena ada beberapa universitas di situ. Terus juga lingkungannya pokoknya nggak kayak London gitu ya, yang hiruk pikuk. Terus kalau di situ lebih family friendly aja gitu. Jadi akhirnya oh ya udah deh ke Nottingham. Ada sih sebenarnya kampus satu lagi yang membuka cyber psychology namanya IEDT, tapi dia di Irlandia gitu. Kayaknya lebih appealing di Nottingham, dan living cost di Nottingham itu nggak semahal kota-kota lain di Inggris gitu. Jadi akhirnya ke sana lah gitu, ke si Nottingham Trent University. Tapi saya sih sayangnya memang belum ada scholarship ya. Jadi itu ada perjalanannya sendiri lah untuk mencapai ke sana. Cuman mudah-mudahan semoga pemerintah cepat buka ya biar teman-teman bisa kuliah juga gitu ya, semakin banyak cyber psychologist di Indonesia. Terima kasih Mbak Anissa. Mungkin ke saya ini ke Bu Lela, Bu Dekan, apa sudah ini sebentar. Kalau di sini ada mata kuliahnya ya? Nggak ada sih Mbak, Belum nggak ya? ada, belum ada. Tapi mungkin di beberapa universitas Sudah mulai ada sudah ya? ada. Oh tapi kami ini Mbak, karena kita kan ada ini ya MBKM ya. Sekarang kita ada kuliah di prodi lain yang mungkin ada relate sama ini riset media dan big data itu. Oh gitu, big data ya? Iya, nanti mungkin bagus. bisa relate ke cybernya gitu. Iya. Gitu sih. Teman-teman mungkin ada pertanyaan satu lagi penutup ini sambil menunggu Bu Dekan untuk kembali ke room untuk memberikan sertifikat secara virtual kepada. Oh sudah hadir Bu Lela, terima kasih, saya kembalikan ke Bu Lela. Monggo Bu Lela, ini akan mungkin saya kembalikan ke moderator karena akan ada penyerahan sertifikat penghargaan kepada Mbak Anissa sebagai narasumber siang hari ini. Silakan moderator. Baik, terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Oke, untuk acara yang selanjutnya kita masuk kepada pemberian sertifikat virtual kepada pemateri kita, Ibu Anissa. Kepada Ibu Dekan, Ibu Dr. Nuraila, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Alfian. Alhamdulillah sesi webinar yang pertama sudah kita lalui. Terima kasih kepada Mbak Anissa Ivana, berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya, belajar di luar negeri. Saya kira ini juga jadi pembelajaran buat teman-teman sekalian, dan juga terkait dengan materinya tadi yang sempat saya garis bawahi bahwa memang kita perlu lebih bijak dan bertanggung jawab gitu ya untuk memanfaatkan sosial media dan menikmati game. Seperti itu. Ya, terima kasih, dan sebagai bentuk penghargaan kami terhadap kesediaan Mbak Anissa Ivana dan juga Bu Ratna gitu ya yang telah berbagi ilmu, kami akan sampaikan sertifikat penghargaan. Monggo mungkin bisa di-share panitia. Sudah adakah?
Iya. Tadi Bu Ratna juga sempat menyampaikan bahwa di kami memang untuk mata kuliah cyber psychology belum ada sendiri ya, tetapi menjadi bahan kajian mungkin di dalam penelitiannya teman-teman gitu. Dan ada kesempatan juga melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu, sehingga mahasiswa memungkinkan untuk belajar di luar prodinya. Nah, seperti itu. Nah, ini Mbak Anissa Ivana. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatannya. Karena saya juga baru lulus kan, jadi belum terlalu banyak pengalaman untuk berbagi sharing ilmunya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Nurlela dan Mbak Ratna atau Bu Ratna yang sudah approach saya, dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Semoga ada kesempatan lagi kita ketemu ya. Iya, amin Ibu. Ya, saya kira itu. Oh, masih adakah sertifikat lagi, panitia? Saya behind the scene aja, Bu. Nggak boleh. Udah boleh ya. Behind the scene-nya udah yang kemarin. Persiapan dan sebagainya. Beliau ini memang ini Mbak Anissa minatnya di cyber psychology, menekuni itu dan sangat membantu kami nih untuk terkait dengan penggunaan sosial media ya buat menggunakan psikologi. Hebat. Iya. Hebat Mbak Ratna ya. Yang punggungnya kita nih. Aktif dalam research juga, mencari informasi gitu. Sangat hebat. Ya. Gimana panitia, ada satu sertifikat lagi deh yang perlu ditampilkan nih. Nah, ya. Terima kasih kepada Bu Ratna Nurwindasari atas bantuan dan juga sharing ilmunya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan terima kasih juga untuk semua partisipan yang telah hadir meramaikan acara dan juga berbagi pengalaman di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nanti langsung foto sesi. Waalaikumsalam warahmatullahi Moderator, nggih. Baik, foto dulu. Baik teman-teman, sebelum masuk ke sesi yang terakhir, sesi foto bersama, saya ingin mengingatkan dulu nih bahwa jangan lupa akan ada webinar yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk memfollow IG untuk mendapatkan informasi yang lebih, ada @Humas Psikologi UM Jember, dan juga IG itu akan di-share di sana. Oke. Untuk menghemat waktu, kita langsung masuk saja kepada sesi foto bersama. Boleh teman-teman bergaya atau seperti apa? Videonya dinyalain semua ya. Boleh on cam semua ya. Nanti kalau nggak on cam nggak dapat sertifikat nih. Ayo 1, 2, 3 tahun. Oke, ke slide 1 ya. Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2, sebentar. Slide 2, oke. Slide 2, oke, sip. Oke, silakan 1, 2, 3. Sudah 2 slide ya? Ada slide, ini ada 5 slide Mbak Anissa, mohon bersabar. Nggak apa-apa, senang kok saya. Ya, slide ketiga. Oke, sudah. Slide keempat. Nggak apa-apa kan. Oke, dan 4 sudah. Dan yang terakhir, slide ke-5. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Ratna. Nanti kita chatan lagi aja ya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Kalau boleh kita diskusi juga sama dosen-dosen yang lain. Terima kasih Mbak Anissa. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup acara. Baik, terima kasih atas
Saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya dan memberikan perhatiannya kepada webinar series kita kali ini. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan bisa bertemu lagi di webinar-webinar series kita yang selanjutnya. Saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Baiklah, saya akan menutup webinar kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Mbak Anissa, sukses selalu ya. Ya, Sehat. makasih Ibu, sama-sama. Makasih.